Oke, temani aku sebentar, karena kita akan melihat kisah paling gila tahun ini. Bekerja di perusahaan raksasa Ren adalah presiden yang sangat dipuja. Dia memancarkan aura kesuksesan mutlak dan dianggap sebagai dewa industri. Ren menoleh ke belakang sebelum masuk ke ruangannya. Begitu pintu tertutup, para pegawai langsung heboh membahas pesona dan ketampanannya. Mereka mulai menyebarkan rumor liar tentang kehebatan serta dominasi absolutnya di perusahaan tersebut. Sambil melonggarkan dasi, dia menekan tombol rahasia di bawah meja, lalu memetik jarinya. Koleksi manga dan figurin anime tiba-tiba muncul bersamaan dengan set komputernya. Semuanya diatur persis sesuai keinginannya, karena bos besar ini cuma mau bermalas-malasan. Kalau tidak malas, bukan pekerja namanya. Fokus utamanya sekarang adalah menamatkan dungeon dan mengalahkan Raja Iblis di dalam game. Ren tiba-tiba menyadari perubahan aneh pada opsi gamenya. Tanpa ragu sedikit pun, dia langsung memilih ekstensi peningkatan game demi bisa lebih bermalas-malasan. Di luar, para karyawan masih bingung kenapa bos mereka selalu mengunci pintunya. Namun, tiba-tiba, ledakan besar terjadi dari ruangan Ren. Kematiannya membuat seluruh perusahaan panik, karena mereka tidak akan selamat tanpanya. Saat semuanya menangisi kepergiannya, Ren sadar, dia sudah mati. Dia terbangun, dan melihat betapa hancur tubuh dan zirah yang dia pakai. Dia pikir ini cuma mimpi, atau dia sedang berada di dunia bawah. Saat melihat pantulan di kristal sebelah, dia kaget setengah mati melihat tubuhnya kini berupa tengkorak. Dia refleks mundur dan menabrak dinding karena kaget. Dia baru sadar, ini semua gara-gara asal memilih upgrade game tadi. Ren terus membenturkan kepalanya ke kristal, sambil berharap bisa terbangun, dan menganggap ini cuma mimpi konyol. Dia melihat dashboard sistem dan mikir, pasti punya kemampuan curang. Ren berhenti saat merasakan pergerakan, tapi dia sangat terlambat, dan langsung ditebas habis oleh petualang acak. Sistem menampilkan tulisan game over, sementara sisa petualang lain membantai habis teman-teman tengkoraknya. Dengan mata terpejam, dia kembali membayangkan betapa enaknya menikmati hidup dan merenungkan filosofi tentang kehidupan. Tiba-tiba, dia dipanggil lagi di dalam dungeon. Dia pikir dia benar-benar mati, tapi ternyata monster kroco sepertinya bisa hidup kembali. Dia mendengar para petualang memasuki dungeon itu lalu sembunyi. Takut mati konyol lagi, tanpa perlawanan. Ren pun merangkak pelan keluar. Jantungnya mau copot saat sebuah tombak menancap tepat di antara kakinya. Seorang petualang wanita menginjaknya dan memanggil parti miliknya. Coba perhatikan baik-baik momen ini. Gadis itu mengejeknya mangsa muda. Dan Ren sadar, dialah pembunuhnya tadi. Temannya yang bawa pedang langsung maju menyerang. Namun, terpleset dan gagal total. Ren tertawa kecil, dan cewek itu menyadarinya. Petualang yang menginjaknya langsung marah besar, lalu menebasnya lagi. Setelah bangkit kembali, kini dia lari terbirit-birit, menghindari kejaran gerombolan petualang ganas. Saat berlari, para petualang itu bingung. Kenapa ada monster tengkorak rendahan yang mengumpat ke arah mereka? Tiba-tiba, satu monster patroli level tinggi muncul. Patroli itu berjalan melewati Ren, lalu menghajar para petualang. Melihat dua kubu itu bertarung, Ren merasa sangat lega dan mikir dia selamat. Tapi amarahnya naik saat sadar mereka tidak akan pernah membiarkan monster kroco sepertinya hidup tenang. Dia mengambil pedang dan ikut nimbrung dalam pertempuran. Monster patroli kaget melihat Ren ikut campur dan menghajar semua petualang. Setelah hanya menyisakan dua petualang cewek yang menindasnya tadi, mereka langsung memohon ampun di depannya. Wajah Ren merona dan masuk jebakan. Si wanita cepat mengambil pedang lalu menerjang Ren. Dia berhasil menghindari serangan itu. Masih kaget karena diserang pas lagi mencoba komunikasi. Dia menangkap petualang itu dan membantingnya ke tanah. Ren bilang kalau mereka tidak bisa menggodanya, karena dia hanyalah tumpukan tulang.
Saat petualang wanita itu mencoba memohon ampun lagi, Ren memutuskan untuk menghabisi mereka tanpa sisa. Dia naik level, tapi masih kesal karena membuang kesempatan emas tadi. Suasana tiba-tiba menggelap, tapi ternyata itu adalah bayangan dari ketua patroli di belakangnya. Meski dia memohon dan bilang kalau mereka satu kubu sistem monster, tidak bisa mendeteksinya. Ren langsung dilabeli sebagai penyusup dan diserang secara brutal oleh bos patroli itu. Dia berhasil menghindari tebasan beruntun monster tengkorak ini. Dia sadar, sistem menolaknya karena status reinkarnasinya. Sangat kesal dengan situasi konyol ini. Dia akhirnya memutuskan untuk melawan ketua patroli tersebut. Dia membiarkan bos itu menyerang duluan, lalu menangkis serangannya pakai perisai. Ren merayakan kemenangannya terlalu dini. Monster itu menoleh menatapnya lagi dan kembali menyerang. Bermodalkan insting gamer, Ren tahu betul kalau skill bos pasti punya ancang-ancang ke depan. Dengan timing yang super pas, dia berhasil menghindari ayunan mematikan monster itu. Ren ingat aturan kedua, yaitu serang balik setelah menangkis musuh pakai perisai. Monster itu terjatuh, dan Ren bersiap memamerkan serangan pamungkasnya. Sialnya, monster itu bangkit lagi. Meski menerima damage parah. Pasti kamu dan aku tidak menyangka siapa yang muncul di hutan ini. Seorang pahlawan cilik bernama Yuni tersesat dan ketakutan sendirian. Pertarungan berlanjut, dan sang bos tadi menerjang Ren untuk memberi tebasan akhir. Ren kaget luar biasa dan terus berteriak kalau pertarungan ini harusnya sudah selesai. Monster itu melompat dan mengangkat pedangnya tinggi-tinggi. Ren bertaruh nyawa memakai helm, hasil jarahannya untuk menahan serangan kritikal tersebut. Ren selamat dan menyuruh monster itu berhenti, tapi bos itu terus saja mengejarnya tanpa lelah. Mendadak seekor kuda hitam melesat kencang dan mengakhiri hidup sang monster. Ren melongo melihat kuda itu membunuh ketua patroli cuma lewat tabrakan doang. Kocaknya lagi, kuda itu tiba-tiba menjadi sangat patuh padanya. Jendela sistem muncul menampilkan skill dan statusnya. Dia baru sadar bisa naik level dengan membunuh monster dungeon dan bahkan mendapat item harta karun. Ren sangat kegirangan dengan hasil loot ini dan mengklaim kalau ini adalah awal perjalanannya menjadi Raja Iblis terkuat. Saat menunggang kuda melintasi hutan, dia melihat cahaya yang terlihat seperti desa dari kejauhan. Di sisi lain, Yuni yang ketakutan sendirian di tengah hutan hantu sedang dalam bahaya. Monster di sekitarnya melihatnya dan langsung menyerang Yuni. Di lereng gunung seekor monster hijau baru saja selesai memangsa monster level rendah. Monster itu menyadari ada yang datang dari kejauhan. Sekelompok pasukan tengkorak menyerbu dan menyergap si monster hijau. Ren melesat maju, lalu memberikan serangan penutup. Ren bersyukur punya helm ini, yang bikin proses naik level super gampang, karena bisa ngontrol monster rendahan. Dengan kekuatan ini, dia berambisi menaklukkan seluruh hutan. Tiba-tiba, terdengar suara keributan di dekatnya. Yuni dikepung monster dan menangis ketakutan. Ren shock berat melihat ada anak kecil nyasar di tengah hutan. Berbahaya, Yuni panik mengayunkan pedangnya secara asal saat para monster mulai mendekat. Ren menerjang dan membantai semua monster dalam sekejap mata. Yuni melongo kaget. Tanah tempat dia berpijak aman, sementara area sekitarnya hancur berantakan. Yuni gemetar ketakutan setelah melihat Ren menghabisi semua monster itu. Ren menoleh dan tersenyum manis pada Yuni dengan badan penuh kotoran. Yuni langsung histeris dan melarang Ren mendekat. Saat Ren bingung kenapa bocah itu ketakutan melihatnya, dia baru ingat kalau dirinya cuma tumpukan tulang. Meski agak sedih, dia berusaha ngobrol pakai pose bahasa tubuh. Untungnya Yuni paham kalau Ren bermaksud membantunya, lalu bertanya, apakah dia serius? Ren kegirangan
Akhirnya, ada makhluk hidup yang bisa diajak interaksi normal. Ren menanyakan namanya dan alasan kenapa bocah ini sendirian di hutan hantu. Yuni menjawab bahwa ayahnya membuangnya untuk ikut ujian. Ren langsung emosi gara-gara cara asuh ayahnya yang sampah. Tapi Yuni cuma ingin pulang. Ren bingung harus ngapain dengan bocah ini. Karena dia jelas tidak bisa membiarkannya sendirian atau membawanya pergi. Yuni menatap Ren dengan mata berkaca-kaca yang super imut. Ren langsung luluh oleh jurus mata memelas itu dan setuju membawa Yuni bersamanya. Yuni melompat kegirangan dan Ren merasa dia sangat menggemaskan. Ren memanggil kudanya mendekat. Tapi saat Giabai melihat Yuni, dia malah panik dan kabur. Ren emosi, padahal Giabai kabur karena efek aura pahlawan Yuni. Mereka melanjutkan perjalanan jalan kaki sambil menyanyikan lagu riang bersama pasukan kecilnya. Yuni mulai curiga, jangan-jangan Ren ini penculik spesialis penjual anak-anak. Tepat saat Ren mulai kembali. Bicara Yuni ketakutan, mikir riwayatnya. Tamat, Ren tiba-tiba melihat tiang penunjuk dan lari mendekatinya. Dia membaca detail papan arah tersebut. Ren menoleh ke belakang dengan wajah luar biasa kesal. Yuni, ketakutan, memeluk asal tentara tengkorak. Jadi, apa yang kamu dan aku pelajari hari ini? Ren muter balik karena ternyata mereka salah jalan. Dia pikir, mungkin sekalian bisa mengumpulkan barang berharga. Kawan, ayo kita mulai petualangan kocak ini. Ren mencari informasi di kota terdekat sambil mengingatkan Yuni untuk fokus memburu monster lemah saja dan menghindari yang kuat. Saat jalan, Ren tiba-tiba berhenti dan melihat satu monster target. Pasukannya bersorak heboh saat Ren bilang mereka bakal panen poin. Pengalaman besar setelah membunuhnya. Ren langsung menyuruh 3 prajurit tengkoraknya bergerak memutar ke belakang, sementara sisanya mengepung area itu. Semua tengkorak sudah siap tempur di balik batu. Tapi tiba-tiba, naga tulang itu bangun dan mengaum brutal. Ren jantungan dan kebingungan. Kenapa monster alit ini mendadak melek? Seng! Naga menembakkan hujan, tulang mematikan. Semua pasukan tengkoraknya hancur berantakan, terkena serangan masif itu. Ren melihat satu tulang raksasa melayang dan meneriaki Yuni untuk awas. Yuni panik parah dan langsung jatuh terduduk. Saat melihat tulang naga itu, melesat ke arahnya. Ren shock berat karena Yuni diam saja. Untungnya, Yuni berhasil menghindar tepat waktu. Ren sadar, satu serangan saja bakal bikin mereka tewas. Yuni sangat ketakutan dan Ren menyuruhnya berhenti lari tak tentu arah. Ren terpaku melihat hujan tulang naga. Kloter kedua datang. Satu tulang besar mengincarnya. Tapi akhirnya dia memberanikan diri untuk melompat menjauh. Jia menoleh dan kaget. Bukan main melihat betapa besarnya tulang itu. Rahang Ren jatuh, mikir keras. Apakah Yuni ini cuma bocah hoki tingkat dewa? Karena bisa menghindarinya. Naga tulang itu terus mengaum dengan brutal dan semua prajuritnya tewas tak tersisa. Karena kehabisan pasukan, Ren nekat maju menghadapi naga tulang itu sendirian. Yuni kaget melihat Ren melesat maju untuk bertarung. Yuni mengira Ren mungkin sedang melindunginya dan menganggapnya sebagai pahlawan. Meski Ren sudah menyerang sekuat tenaga, serangannya cuma ngasih sedikit goresan ke naga itu. Yuni sangat cemas. Ren tidak akan selamat. Yuni mengumpulkan keberaniannya dan menggenggam pedangnya erat. Teringat pesan ayahnya. Yuni mengendap-endap memutari naga itu, mencari celah jitu untuk menyerang. Bocah itu mengawasi Ren dari balik batu besar dan berniat maju ke depan dengan aman. Ren mati-matian menahan monster itu demi harga diri gamernya. Tiba-tiba, Yuni menebas ekor naga itu pakai pedangnya, membuat si monster menjerit kesakitan. Ren sangat syok melihat serangan gila yang mendadak diberikan Yuni ke naga itu. Sang monster menoleh dan menatap Yuni di dekat ekornya. Kepala raksasanya mendekat ke arah Yuni. Yuni membeku sesaat, tapi dia malah memukul. Kepala naga itu menghasilkan luka 3 kali lipat. Coba kalian bayangkan. Kagetnya Ren melihat naga tulang raksasa itu malah menutupi wajahnya. Ketakutan. Berkat momen ini,
Yuni membuang rasa takutnya dan menjadi anak yang pemberani. Ren cuma bisa bengong menonton Yuni menggebuki naga yang ekornya tersangkut batu itu. Ekor si naga patah. Dan dia panik, mencoba kabur dari pertarungan. Sayangnya, ada jurang di dekat sana. Naga buta map itu jatuh ke jurang. Ren melongo, tak percaya, naga tulang mati, konyol, karena jatuh. Dan dia mendadak naik level. Ren kini mulai parno. Jangan-jangan, Yuni ini adalah pahlawan super overpower yang suatu saat bakal membunuhnya. Yuni kaget saat Ren tiba-tiba menunjuk ke arahnya. Bocah itu memelas lagi. Bertanya, apakah Ren akan meninggalkannya sendirian? Luluh melihat wajah polos Yuni. Ren akhirnya setuju untuk membawanya ikut agar bisa memanfaatkannya. Yuni merinding melihat senyum licik Ren yang kayak penjahat. Ren berjanji akan menepati kata-katanya dan mengantar Yuni pulang. Mereka berdua melanjutkan perjalanan dan akhirnya tiba di kota para mayat hidup. Ren membaca aturan kota itu sebelum masuk. Dia merasa aneh dan bingung membaca aturan larangan diskriminasi. Kecuali kalau kamu itu pahlawan sungguhan. Saat Yuni mulai protes, kenapa pahlawan malah boleh didiskriminasi? Ren pusing memikirkan cara menjelaskannya. Tiba-tiba, seekor anjing liar berlari dari belakang mereka. Yuni melihatnya dan langsung menunjuk anjing itu ke arah Ren. Fang menyadari kehadiran mereka dan mendadak jatuh cinta. Anjing itu berlari kencang dan Yuni sudah bersiap menangkapnya. Sialnya, Fang malah memilih menggigit kaki Ren. Emosi jiwa. Ren berteriak marah menanyakan, siapa pemilik anjing tak beradab ini? Omong kosong macam apa ini? Saat Yuni dan Ren menyusuri kota mayat hidup, wajah mereka penuh kekecewaan. Ternyata, kotanya sangat miskin dan hancur berantakan. Ren menemukan kedai undead untuk istirahat dan mengajak Yuni masuk sejenak. Saat melangkah ke dalam kedai berantakan itu, tidak ada satupun pelanggan di sana. Dan tempat itu super kumuh. Mereka berjalan melewati bartender sapi undead yang sedang molor. Mata Ren tertuju pada cermin ajaib yang menampilkan iklan. Dan dia syok karena barang modern ini ada di dunia labirin. Penuh semangat dan rasa penasaran. Dia bertanya, apa Yuni pernah melihat benda ini? Yuni bercerita, ayahnya punya cermin ajaib seukuran telapak tangan untuk menonton kakak. Perempuannya menari. Ren kemudian sadar. Iklan di cermin itu mendadak berhenti dan panik, mengira barangnya rusak. Dia terkejut saat cermin itu menampilkan gambar Raja Iblis beserta peringatannya. Ren menatap lekat-lekat gambar bos besar itu, mencoba mengingat karena karakternya terasa tak asing. Kalian pasti sepemikiran denganku kan? Tiba-tiba, dia sadar, itu karakter dari game lamanya. Dan mikir keras bagaimana dunia ini terhubung dengan gamenya. Ren langsung menanyai bartender sapi, di mana dia bisa menemukan Raja Iblis. Bartender itu menoleh santai sambil memegang minuman. Bilang rajanya tinggal di istana. Ren menunggu dengan sangat sabar. Saat sang bartender menyelesaikan kalimatnya, tapi malah ditunjuk ke arah telepon monster. Dia pusing melihat telepon putar kuno berukuran raksasa. Benda ajaib yang sangat familiar baginya. Dia kesal berpikir, kenapa monster di bawah 3 meter tidak layak menelpon karena posisinya terlalu tinggi. Setelah memutar nomor, dia memegang gagangnya hanya untuk ditolak mentah-mentah oleh Raja Iblis. Dengan alasan jaringannya sedang sibuk. Dia ngamuk saat teleponnya diputus begitu saja. Padahal panggilannya masuk. Tapi Raja Iblis asik main bersama Bella. Sementara Ren teriak-teriak. Tidak jelas di seberang sana. Ren merasa hancur lebur setelah ditolak. Untuk kedua kalinya, frustrasi dengan telepon ampas itu, dia membanting gagangnya ke tanah. Membuat Fang ketakutan parah. Di daratan melayang yang dirantai ke bumi. Dengan kastil megah di bawah sinar bulan, berdirilah kastil Raja Iblis. Bella melapor ke rajanya bahwa pendeta tinggi Saul sudah menunggu sedari tadi. Sang pengawas memberitahu bahwa seorang pahlawan akan datang ke dunia mereka dan mulai meminta bantuan untuk menghentikan invasi. Raja Iblis sama sekali tidak peduli dan malah menertawakan kekalahan Bella di game. Bikin Saul
emosi jiwa. Sambil tiduran di paha Bella, dia menyombongkan kemenangannya. Dan Saul minta perhatiannya sekali lagi. Tiba-tiba, Raja Iblis bangkit kebingungan. Bertanya, apakah pahlawan itu sudah tiba? Saul memperingatkannya soal invasi besar para pahlawan itu. Mendadak, Raja Iblis merasakan ketakutan luar biasa karena dia sudah mati berkali-kali di tangan pahlawan itu. Dia menarik napas dalam dan memamerkan wajah sok tenang, mengklaim mereka diuntungkan karena tahu kedatangannya lebih awal. Sang Raja Iblis dengan sok berani mengadakan rapat darurat untuk membahas taktik serangan balik. Saul meninggalkan ruangan itu lewat portal api. Begitu Saul pergi, Raja Iblis langsung panik sambil memeluk erat Bella. Menangis, bilang kalau dia tidak mau mati lagi. Saat Bella bilang sudah takdirnya melawan pahlawan, dia langsung teringat semua penyiksaan brutal yang pernah dialaminya di kehidupan lalu. Raja Iblis berteriak bahwa pahlawan itu jauh lebih jahat dan cuma bawa bencana ke dunianya. Sementara itu, Ren menghentakkan kakinya stres berat. Gigitan Fang masih nempel kuat, meski diguncang-guncang terus. Di kedai, sang bartender, Undead, menyajikan minuman saat Yuni terlihat murung. Ren terus menghubungkan dunia ini dengan game masa lalunya. Dia menggebrak meja penuh semangat, membuat Yuni dan si sapi bartender kaget setengah mati sambil nanya gimana caranya ketemu si Raja Iblis. Bartender itu malah memamerkan majalah dengan sampul Dewi Kematian. Ren merasa geli dan meneriaki bartender itu karena si sapi Undead malah tersipu malu menyodorkan majalahnya. Sejam berlalu, dia capek ngomong sama sapi ini, dan saking frustrasinya pengen memotongnya, jadi dendeng. Sementara Yuni asyik menyantap makanannya. Ren mengambil minumannya dan menenggak miras maut itu. Dia tak sengaja menjatuhkan gelasnya. Sadar, ada yang gak beres di tubuhnya. Dia sekarang terkena status racun yang memperparah keadaannya. Lalu minta tolong ke Yuni. Dari obrolan ampas dengan bartender tadi, dia baru tahu kalau mereka ada di lantai paling dasar labirin tanah iblis, dan harus melewati beberapa wilayah mematikan sebelum sampai ke kastil Raja Iblis. Dia juga tahu Dewi lantai terbawah, sang pencabut nyawa, bisa mengantarnya ke istana. Ren mulai cemas memikirkan pertemuan dengan bos besar itu, sambil berharap mereka berdua tidak punya dendam masa lalu. Dan disinilah kita menutup episodenya. Sambil melihat Yuni bermain dengan Fang, Ren berencana memakai aura pahlawan anak itu untuk memperkuat, sini kumpul bareng aku. Kita bakal nonton kelakuan paling absurd hari ini. Di perjalanan, Ren nyengir kegirangan nemu toko properti buat cari perlengkapan keren. Sementara itu, di kamarnya, Raja Iblis malah ngambek guling-guling di kasur. Tiba-tiba, para jenderal iblis panggilannya datang. Bareng Sao, melihat buku-buku romansa berserakan di kasur. Sao cuma bisa tepuk jidat melihat kelakuan rajanya yang super memalukan ini. Makin kacau lagi saat boneka monster bernama Pi mendadak nerobos masuk sambil dikejar gadis iblis pirang. Pi langsung lompat ke punggung raja. Bikin suasana makin heboh nggak karuan. Sampai Sao langsung menjitak mereka sambil mengelap darah di hidungnya. Raja Iblis menyuruh semuanya pindah ke ruang rapat. Sao setuju. Dan sekarang, mereka semua sudah duduk rapi di meja pertemuan. Sang Raja mulai buka suara, bahas soal kedatangan pahlawan. Tapi, salah satu jenderal malah langsung protes panjang lebar. Dia minta tambahan anggaran dan lebih banyak pasukan untuk menjaga lantai mereka, terutama peri wanita. Jenderal Iblis, Ribe, juga ikut ngomel soal pembulian. Sambil nangkring santai, di bahu dulu, si King Kong beringas. Dua jenderal kocak ini bahkan memaksa Jenderal Hela buat setuju sama mereka. Hela langsung ngeluarin aura hitam pekat, nyuruh mereka pergi. Dua jenderal itu langsung kicap ketakutan. Bahkan Raja Iblis yang nyoba menenangkan Hela pun langsung ditolak mentah-mentah. Cuma dengan satu kata, bikin rajanya makin depresi. Ribe lalu nyuruh Jenderal Buaya buat turun tangan karena dia punya banyak sumber daya. Tapi
Si buaya kota itu malah ngeles kalau pendapatannya lagi seret dan gak mau ngasih sepeser pun. Ribe langsung naik pitam, nuduh Kaj lagi, merencanakan pemberontakan. Mendengar itu, Saul langsung menghentakkan tongkatnya ke tanah. Nyuruh jenderal itu diam, biar yang lain bisa ngomong. Saul sukses menghentikan keributan dua jenderal yang bikin sakit kepala itu. Dan kasih kesempatan yang lain buat angkat bicara. Saat Raja Iblis mewek, sambil dielus-elus bela, horn si iblis, api penyucian malah menatap tajam rajanya, Ribe. Dan dulu mendadak merinding. Dengar usulan seseorang buat menghapus level awal. Di atas lampu gantung, ada gadis iblis yang nawarin diri maju duluan. Viaya, si penyihir usil, minta maaf karena datang terlambat gara-gara harus ngehukum pipi sebelum ikut rapat. Dulu langsung teriak ketakutan. Minta monster kecil itu dijauhkan darinya. Sementara Ribe ikut ngomel soal kelakuan pipi yang kelewat sembrono. Terus, pas ngelihat monster mungil itu, dulu langsung tumbang pingsan. Ribe ngamuk besar karena Via sengaja naruh pipi di dekat dulu. Yang jelas-jelas fobia monster itu. Via malah makin asyik mancing emosi Ribe, ngeledek kalau dia nggak bakal balikin pipi. Tapi adu mulut itu berhenti saat seorang jenderal bersuara, nanya apa mereka dengar panggilannya. Di salah satu kursi, ada cermin ajaib yang mengeluarkan suara batuk. Luna menyapa layaknya lagi live streaming. Nah, perhatikan baik-baik bagian ini. Saul bertanya, apa cermin ajaib itu penemuan baru? Luna mengingatkan mereka soal pelajaran masa lalu dan menyarankan semuanya bersatu demi keselamatan seluruh labirin. Tapi, pas Via lagi asyik makan pencuci mulutnya, dia sadar ada yang aneh sama Luna. Sebelum Luna selesai ngomong soal apa yang harus dilakukan, cermin ajaibnya mendadak error. Ribe dan Via langsung kecewa karena koneksi ke Luna terputus. Kesal karena cerminnya rusak, Luna malah ketahuan lagi asyik makan camilan, pakai latar belakang layar hijau. Dia baru sadar ada yang salah. Filter wajah otomatisnya mati. Jadi semua jenderal melihat wujud aslinya yang berantakan. Rabi langsung melompat ke cermin ajaib, memuji betapa imutnya Luna pakai piyama. Luna yang panik langsung nutup kameranya. Tiba-tiba, tembakan meletus. Ribe kaget setengah mati melihat KJ menodongkan pistol padanya. Orin langsung menggebrak meja, ngamuk nanya, kenapa Cage pakai senjata di ruang rapat? Cage pun tenang. Dulu ketakutan. Sementara Ribe ngoceh kalau dia bakal menghabisi Cage, andai saja dia nggak lagi mode. Perinya. Kepala raja mendadak pusing saat Saul menyuruh semua orang diam di tengah kekacauan itu. Dia menggebrak meja pakai dua tangan. Bikin semua jenderal iblis langsung terdiam. Suasana mendadak tegang, luar biasa. Raja iblis malah izin pamit gara-gara sakit perut. Pas rajanya kabur dan minta rapatnya dibubarkan. Cage merasa rapat ini benar-benar buang waktu dan mereka mulai bubar. Ribe ngedumel nggak dapat untung apa-apa sambil ngebangunin Wolf. Salah satu jenderal lalu bangkit dari peti mati. Dengan wajah cerah, Wolf si Raja Manusia, serigala keluar ruangan dengan energi penuh. Kembali ke kamar Raja Iblis. Rajanya masuk, bawa gengnya. Dia menendang pintu keras-keras sambil ngomel kalau bawahannya nggak ada yang menghargai dia. Dia menangis sesenggukan di dada Bella. Bilang harga dirinya hancur lebur. Tapi Bella terus menenangkannya. Bilang dia tetaplah rajanya. Dan semua pasti bakal nurut. Habis dimotivasi, Bella semangatnya langsung terbakar buat merekrut anggota baru karena bawahan lamanya pada ampas semua. Raja Iblis lalu memanggil semua pejabatnya. Karena dia butuh orang-orang paling hebat buat bantu dia mengalahkan pahlawan. Melihat tekad rajanya yang kembali membara, Bella langsung bersorak kegirangan. Sementara itu, di ujung barat kota, mayat hidup, ada pria duduk di bangku, sambil megang radio ajaib. Pas radionya, nyiarin soal penemuan barang berharga. Komplotan bandit, ternyata habis menjarah tempat itu. Salah satu bandit muji-muji radio itu, dan yakin masih ada barang bagus di area kumuh ini.
Si botak melempar radio ke temannya, lalu mengintimidasi kakek tua yang terkapar di tanah. Dia memaksa minta barang berharga sambil mengancam si kakek. Dia melempar kakek itu sambil teriak kalau mereka udah keliling desa berhari-hari, tapi cuma dapat ampas. Tiba-tiba, satu bandit nemuin muka mereka di papan pengumuman dan merobeknya buat merencanakan balas dendam ke Hela. Kalian pasti mikir hal yang sama kan? Penjahat kroco ini pasti cari mati. Poster itu nunjukin mereka itu buronan berharga mahal. Sadar, warga, gak bakal berani ngelawan. Mereka dengan sombongnya mendeklarasikan diri sebagai penguasa baru. Di tempat lain, di area gersang penuh batu dan pilar kayu, Yuni mendadak ketemu monster landak raksasa. Yuni lari, kocar-kacir, sambil nangis bombay, menghindari serangan monster itu dan teriak ke Ren. Kalau ini kan zona aman. Ren melihat monster itu mengangkat kapaknya, siap membantai Yuni. Tapi, Ren langsung muncul. Dia melesat cepat ke belakang monster dan mencabut paksa duri emas dari punggungnya. Landak itu mengaum kesakitan. Setelah berhasil mengantongi duri emas itu, Ren langsung kabur dari sana, ninggalin Yuni berduaan sama si monster. Yuni pun ikut lari terbirit-birit, dikejar si landak. Yuni nanya, apa kelakuan mereka ini benar? Karena bapaknya selalu ngajarin jangan mencuri. Tapi Ren ngeles santai. Kalau mereka cuma sekadar nyapa. Lagian, duri monsternya masih banyak. Yuni nengok ke belakang dan teriak. Kalau muka monsternya, jelas-jelas ngamuk berat. Monster itu lalu menghantamkan kapaknya ke tanah. Ngeri melihat dampaknya. Mereka berdua dan Fang lanjut lari secepat kilat. Monsternya gigih banget ngejar. Dan Ren terus nyuruh Yuni lari. Tiba-tiba, Ren nabrak papan kayu sampai benjol, bikin duri emasnya terlepas. Sambil pusing, nyari tahu apa yang dia tabrak, Ren malah bersyukur ternyata itu papan zona bebas, larangan bertarung. Dengan santainya, dia nyuruh Yuni berteduh di dekatnya. Saat monsternya menyeruduk maju, landak raksasa itu berhenti, gara-gara ngelihat papannya. Si monster menggeram, marah ke arah Ren. Sementara Ren kegirangan tahu kalau area ini benar-benar melarang kekerasan. Tapi meski ada papan larangan bertarung, landak yang kadung emosi itu nggak peduli sama aturan. Dia mengangkat kapaknya, mengumpulkan energi besar, bersiap menghancurkan mereka dengan kekuatan penuh. Pas Ren mikir, monsternya cuma gertak sambal. Landak itu malah membelah papannya. Jadi dua sampai bikin mereka syok berat. Pengeras suara langsung muncul di atas pilar, menyiarkan peringatan berulang kali. Landak itu melesat, hampir menerkam mereka. Kejar-kejaran ini sampai ke desa sebelah. Dan sistem langsung menyetrum monster itu berkali-kali karena melanggar aturan. Saat si monster gosong disambar petir dari pilar, grup Ren lega. Setengah mati, akhirnya selamat. Yuni dan Fang kagum banget. Ngira Ren udah merencanakan ini semua. Merasa bangga dan besar kepala. Ren ngeles. Kalau ini cuman hal sepele. Dia ngajarin Yuni pentingnya taktik dibanding otot. Jadi, apa yang bisa kita pelajari bareng di sini? Hoki itu skill terkuat. Sampai jumpa. Ayo kita lihat kekacauan kocak ini. Yuni kagum banget dan mengira Ren itu jenius. Jadi, Ren langsung memanfaatkannya untuk menjadikan Yuni muridnya. Senang banget Yuni langsung setuju dan memanggil Ren guru. Saat Yuni kegirangan, Ren tersenyum licik, membayangkan muridnya yang akan bertarung untuknya. Mereka lalu masuk ke toko yang penuh barang ajaib berkilauan. Penjaga toko menyambut kedatangan mereka dengan ramah dan bertanya, apakah Ren masih menginginkan senjata yang kemarin? Ren bertanya, apakah uangnya cukup? Sambil santai meletakkan pena emas itu di atas meja kasir. Pena itu bersinar terang, dan pembayarannya pun lunas. Ren akhirnya mendapatkan senjata barunya yang bernama pedang baja tajam R1. Mereka langsung kaget melihat bilah tajamnya, pelindung pedang emas berkilau, dan permata birunya. Terpesona oleh aura senjata itu, mata mereka berbinar gembira. Ren memegang pedang itu dengan bangga
dan pedangnya menyala elegan. Tiba-tiba, sikunya lemas, dan pedang itu jatuh berdebum. Penjaga toko kaget, dan Yuni panik menanyakan keadaan Ren. Dia mencengkeramnya lagi, dan mencoba mengayunkan pedang itu. Untung saja, dia sudah menjual barang-barangnya demi sepasang sarung tangan. Penambah kekuatan. Yuni sangat kagum melihat gayanya berpedang, dan Ren cuma bisa pasrah menerima pujian lebay itu. Saat penjaga toko itu kembali menawarkan jasanya, Ren malah takjub dengan barang-barang tokonya, padahal kota ini terlihat sangat miskin. Dia merasa ada yang aneh, dan langsung bertanya, mengapa kota ini terlihat sangat hancur? Ibu itu bercerita kalau kota ini dulunya pusat perdagangan terkenal dan sering dikunjungi petualang. Dia terus mencari sesuatu sambil menjelaskan kalau para pemimpin besar dulunya memberikan dana bantuan. Setelah membuat mejanya berantakan, dia akhirnya menemukan sebuah buku catatan masa lalu. Ren langsung terkejut melihat betapa indahnya kota itu saat dia membuka bukunya. Penjaga toko bilang, dananya tiba-tiba dihentikan, yang membuat pembangunan kota jadi mangkrak total. Dia cerita kalau monster tingkat tinggi memanfaatkan warga, dan monster kuat menebar teror di zona tempur. Ini menciptakan jurang kemiskinan yang sangat besar dengan warga biasa. Tapi, dia juga sangat marah pada manusia yang merampok mereka karena hukum sudah hancur. Ibu itu menangis karena dulu dia punya mall besar. Sambil menawarkan barang lain, dia tiba-tiba menangis terseduh-seduh di meja sambil membuang ingus pakai jubah Yuni. Ren bingung melihat kelakuan anehnya. Dan Yuni merasa ibu itu sangat jorok. Ibu toko lalu meminta maaf karena terlalu emosional. Ren sadar, kota ini sangat menderita dan bingung. Kenapa petinggi tidak membantu? Tiba-tiba, sebuah ide gila muncul dengan niat licik. Perhatikan baik-baik rencana licik ini. Dia bertanya, apakah ibu itu mau menerima harta monster kaya sebagai bayaran? Dan malam harinya, seseorang berteriak, hartanya dicuri. Seorang pelayan monster ngamuk dan mengejar pelakunya. Tapi, dia langsung syok melihat ada banyak sekali bayangan perampok. Pelayan itu kebingungan setengah mati, dan malingnya berhasil kabur. Di balik para pencuri itu, ternyata ada Ren sebagai bosnya. Ren memastikan pelayan itu kehilangan jejak dan senang. Identitasnya aman. Helmnya benar-benar berguna membantunya mengendalikan pasukan. Meski dia belum bisa mengontrol monster tingkat tinggi. Malam kedua, mereka bertemu monster dukun di arena pertempuran yang sedang menjaga mantra kuno. Ren bertanya, apakah dia mau menyerahkan mantranya dan hidup atau mati melindunginya? Saat Ren menyerbu monster itu, sang dukun kaget melihat Yuri ada di punggungnya. Demi keadilan, Yuri teriak kalau dia tidak akan mundur. Pada malam ketiga, mereka membagikan emas kepada orang miskin. Tapi tetap saja, Ren menyimpan sisa hartanya untuk dirinya sendiri. Rumor langsung menyebar luas bahwa ada pencuri misterius di kota. Para monster kaya sekarang ketakutan setengah mati bakal jadi target. Dengan aksesoris dan perlengkapan baru yang mewah, Ren memancarkan aura orang kaya sambil membaca berita. Dia bangga banget masuk koran. Ren mengingat semua hasil rampokannya dan merasa masih ada barang langka yang belum dia dapatkan. Sambil bersandar keren di dinding, dia melihat sekelompok anak lewat. Dia ingat, salah satu barang langka adalah kain dengan aroma kematian. Dan tebak, anak-anak monster itu memakainya. Dia langsung mendekati mereka. Dengan aura menyeramkan, meminta barang itu. Anak-anak itu ketakutan dan berkumpul. Bergumam, kalau mereka dilarang bicara dengan orang asing, yang mungkin saja si pencuri terbang. Takut bertemu si pencuri. Mereka panik dan lari terbirit-birit. Salah satu anak menjatuhkan bukunya saat mereka kabur. Dan Ren mencoba merayu dengan makanan enak. Di kolam terdekat, yang pemandangannya sangat indah, dua angsa hitam sedang bermesraan. Tapi, momen romantis mereka dihancurkan oleh aksi kejar-kejaran Ren dan bocah-bocah itu. Angsa betina baru mau bicara. Kalian pasti ngakak lihat ini. Angsa jantan menyuruh diam
biar Ren tidak sadar. Ren terus mengejar anak-anak yang panik. Tiba-tiba, pasangan angsa itu sadar kalau arah kekacauan ini mengarah ke mereka, dan bocah-bocah itu lari menembus bentuk hati mereka. Saat anak-anak melompat di atas daun teratai, Ren berteriak kalau dia bukan orang jahat. Kehabisan kesabaran. Dia nekat melompat untuk menunjukkan kehebatannya. Tiba-tiba, dia malah menyangkut di antara kedua angsa itu. Ren meronta-ronta dan sadar angsa ini terlalu empuk untuk jadi patung. Angsa jantan berbisik agar mereka mengangkat kepala untuk melepaskannya. Ren langsung lari terbirit-birit. Sementara para angsa kembali tampil elegan, seolah tidak terjadi apa-apa. Kekacauan itu sampai ke distrik barat kota dan anak-anak itu malah menabrak sekelompok bandit. Mereka minta tolong, tapi bandit-bandit itu malah mau menangkapnya. Ren berhenti dan bertanya, kenapa 3 bandit itu menghalangi jalannya? Para bandit melihat pakaian mewahnya dan langsung menyerang. Mengira mereka dapat mangsa kaya. Ren baru sadar dia sedang dirampok. Dia langsung menghindari serangan dari bandit pertama. Dia menangkis, lalu menghantam wajah bandit itu dengan pedangnya. 1 bandit tumbang, sekarang tinggal sisanya. Kaget melihat kekuatannya. Bandit lain bersiap sementara si bandit wanita menembakkan sihir api. Ren berdiri santai saat bola api itu mendekat. Dia menggenggam pedangnya erat dan menebas bola api itu menjadi 2. Dengan tatapan super garang, dia meremehkan para bandit dan meluapkan kemarahannya. Penuh emosi, Ren merasa ini saatnya untuk mengamuk. Melihat Ren melesat maju, para bandit langsung panik. Tapi bandit kedua nekat mencoba menyerangnya. Ren memblokir cambuk berduri musuh pakai perisainya. Lalu, dia memukul bandit itu dengan pedang. Bandit itu terlempar menabrak teman wanitanya, membuat keduanya langsung pingsan. Satu-satunya yang tersisa mencoba membangunkan teman-temannya. Bandit pertama mencoba kabur, tapi Ren sudah ada di belakangnya. Meski ketakutan setengah mati, bandit itu mengangkat senjatanya dan berniat menahan tebasan Ren. Saat senjata beradu, benturan pedang Ren begitu kuat sampai bikin bandit itu jatuh berlutut saking takutnya. Setelah benturan itu, Ren menendangnya dan membuatnya pingsan dengan cap sepatu di wajah. Ren teringat masa-masa lemahnya dulu. Dia berjanji tidak akan mau ditindas lagi. Si bandit botak tiba di lokasi dan langsung ditantang oleh Ren sambil mencabut kapaknya. Pria botak itu tak percaya. Dia satu-satunya yang tersisa dari 5 anggota gengnya. Dia berlari menerjang Ren sambil mengayunkan kapak besarnya. Dengan buas, dia memberikan tebasan maut untuk membunuh Ren. Tapi Ren malah mengejeknya sambil melompat menghindar. Sialnya, Ren malah tidak sengaja menginjak cambuk musuh dan terpeleset. Si botak berteriak ke teman-temannya kalau ini kesempatan emas membalas. Bandit pertama mengambil senjata kayunya dan mencoba menghantam. Tapi Ren berguling-guling di tanah untuk menghindar. Gara-gara berguling, kepalanya jadi pusing. Lalu bandit wanita melempar belatinya. Ren nyaris saja gagal menghindar, hampir mengenai masa depannya. Kalah jumlah, dia lari terbirit-birit sementara geng itu mengejarnya. Sampai sini dulu ya teman-teman. Tonton terus aksi konyol ini. Bandit yang giginya rontok menembakkan panah. Sementara Ren lari menjerit histeris menuju hotelnya. Sini kumpul, kita lanjut nonton aksi kocak ini. Pintu terbuka. Ren memanggil Yuni. Malah nemu dia. Asik rebahan bareng Fang. Begitu Yuni melek, Ren langsung seret. Dia kabur. Waktunya pamer skill tempur nih. Di lorong distrik barat, sekelompok preman lagi asyik bagi-bagi hasil jarahan. Tiba-tiba, salah satu dari mereka sadar kalau Ren sudah berdiri di sana. Ren datang bawa pasukan monster Kroco kesayangannya. Sekali perintah, mereka langsung nabrak para preman itu. Jelas aja, gerombolan itu emosi lihat muka Ren lagi. Pas Ren cabut pedang, Yuni polos nanya, apakah preman ini orang baik? Ren malah langsung lompat maju dan bilang, ini pelajaran praktek buat Yuni. Si botak mulai keteteran dikeroyok massa. Padahal yang dilawan cuma monster Kroco. Satu preman
ngajak kabur aja, daripada mati konyol. Si preman mohok malah ngincer Yuni, yang kelihatan lemah. Waktu dia deketin Yuni yang ketakutan, Ren nengok sambil hela napas panjang. Ren nanya, "Situ beneran cari mati?" Ren sengaja biarin preman itu nyerang Yuni, biar kapok. Beers berenting. Mereka udah babak belur, diikat rapat di tengah jalan raya. Ren duduk gaya bos besar, nanya nama sama tujuan mereka di kota ini. Mumpung target udah diikat kayak sosis, Ren mulai sesi interogasi. Tapi si preman botak malah nekat teriak ogah. Ngomong apa-apa. Ren coba nakutin mereka dan suruh Dalang pamerin racunnya. Si botak malah ketawa ngakak, ngeledek ukuran badan Dalang yang super kecil. "Dalang, ngamuk dong!" Dia langsung perbesar badannya dan paksa si botak minum racun itu. Anak buahnya langsung ciut ketakutan gara-gara bos mereka tumbang kena efek racun. Ren nuntut jawaban dari sisa preman itu. Panik pengen hidup, si preman cewek langsung sebutin namanya, diikuti teman-temannya yang lain. Ren buru-buru potong omongan mereka, minta nama asli, bukan nama samaran. Satu preman sujud dan ngaku kalau mereka cuman hantu kesepian yang gentayangan. Ren kaget setengah mati dan gagal paham. Pas sadar, preman ini ternyata setan. Preman itu curhat. Dulunya mereka ini rombongan petualang elit yang mau naklukin labirin. Tapi sayangnya, mereka malah tewas konyol gara-gara ketemu monster yang kelewat kuat. Pas sadar jadi arwah, mereka kejebak gak bisa keluar labirin. Diusir petualang lain, bahkan dijauhi sesama hantu. Makanya mereka terpaksa beralih profesi jadi maling. Mereka sempat minta suaka ke lembah roh terdekat. Sayangnya, penjaga gerbang nolak karena mereka kurang punya rasa dendam. Ren jadi kasihan banget dengar nasib ngenes preman-preman ini. Ren nanya rencana mereka selanjutnya. Soalnya dia ragu nerima mereka ke timnya. Tiba-tiba si preman mohok bernama Shu mekar jadi roh suci, bikin semua orang melongo. Ren nanya kok bisa? Dan Shi jawab, dia kena efek pemurnian dari pedang Yuni pas berantem tadi. Sementara yang lain cuma bisa cengok. Lihat temennya terbang ke surga. Ren ngelirik Yuni. Dia baru sadar pedang itu bisa bebasin arwah. Wajar sih, pedang pahlawan punya aura suci. Ren nanya ke preman sisanya, apa mereka mau ikutan pergi? Dan semua setuju. Mantap, karena udah sepakat, Ren nyuruh Yuni lakuin satu amal baik buat mereka. Yep, tebas mereka semua. Yuni langsung angkat pedangnya tanpa ragu sedikit pun demi ngerjain perintah Ren. Ren melenggang pergi dengan senyum puas, sementara para hantu berterima kasih dibebaskan. Beres dibersihin Yuni, Ren nemu barang jatuhan nih. Dia lihat kalung mewah bekas para preman yang pastinya laku mahal banget. Dia anggap itu bayaran atas kebaikan mereka nyelamatin hantu, lalu balik ke hotel buat tidur. Di luar kota, pasukan kerajaan lagi sibuk nyari Liontin, suci raja yang hilang. 2 hari kemudian, trio ini bangun di pagi yang cerah ceria. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh dari jauh. Pasukan kuda yang lagi nyari. Nah, perhatikan baik-baik adegan ini. Pasukan kuda itu ngamuk nyerang kota, ngancurin semua jalan, dobrak pintu tiap rumah, cuma demi nyari item sihir. Waktu trio kita lihat ini, mereka langsung emosi jiwa dan kasihan banget sama warga. Sang komandan kuda berhenti tepat di depan mereka. Matanya nangkep liontin di leher Ren. Begitu barang curiannya ketemu, komandan itu nyuruh pasukannya kumpul dan tangkap Ren hidup-hidup. Ren buru-buru nyuruh Yuni kabur, karena sekarang mereka jadi buronan negara. Prajurit nyerang, penyihir mulai ngerapal mantra. Ren beneran gagal paham kenapa dia dikejar. Komandan itu teriakin Ren maling sambil angkat tombaknya. Trio, kita panik gak karuan. Ren berhasil menghindar dari serangan mematikan itu. Dia cepat-cepat bangun dan nawarin buat ngobrol santai aja daripada asal nuduh orang sembarangan. Tapi si komandan batu banget. Dia terus nyerang Ren pakai tombaknya. Ren cepat-cepat tahan pakai perisai. Tapi jelas, dia keteteran nahan pukulan badak itu. Komandan songong itu bilang Ren gak pantas ngomong. Karena kasta, mereka beda. Yuni coba nekat nolongin Ren.
Sialnya, satu kibasan tombak aja cukup buat hempasin Ren. Dan Yuni mundur. Sang komandan teriak suruh pasukannya eksekusi mereka karena melawan. Di setiap sudut dan bayangan, kavaleri ngepung rapat biar target nggak bisa kabur. Udah. Dikepung. Kavaleri. Ren bangkit dan nantang si komandan. Bilang, dia juga punya pasukan sendiri dong. Pasukan Kroco Ren tiba-tiba muncul buat serangan kejutan. Dia nyuruh monster level bawah itu gigit si komandan. Ujung-ujungnya malah rontok semua disapu satu tebasan tombak. Fix, nggak bisa menang. Ren langsung hibrid sambil manggul Yuni sama Fang. Sadar, serangan Yuni nggak mempan. Dia siul panggil kuda. Andalannya, Xiaobai datang. Dan Ren suruh ngebut bawa mereka keluar kota. Komandan dan kavaleri terus nempel ketat di belakang. Pas mau kabur, malah dihadang barisan. Monster yang ngantri daftar jadi pasukan Raja Iblis. Kalian pasti kaget lihat adegan konyol ini. Komandan lempar tombak mautnya. Saking kuat ledakannya, bikin mereka terbang lurus. Jatuh, nabrak meja pendaftaran. Orang-orang pada ngamuk, nuduh mereka nyela. Antrean. Ren masih pusing. 7 keliling, dan gak sadar. Udah neken kertas. Begitu panitia bilang, pendaftaran sukses. Ren, plonga-plongo, nggak paham. Kavaleri, maju terus. Ngaku sebagai patroli istana dan teriak soal misi mereka. Ren makin panik lihat komandan itu makin dekat. Lalu buru-buru cabut. Pedang, Yuni, buat kabur. Di tengah kepanikan massal itu, Ren lari ninggalin kota buat selamanya. Sepanjang perjalanan kabur dari kejaran patroli istana, Jae udah keringatan parah. Karena kelelahan. Maraton terus. Dia tumbang dan semua ikut nyungsep ke tanah. Pas sadar udah di luar kota, Ren lumayan lega. Mereka selamat. Tapi dia emosi banget sama nasibnya. Mikir kalau dimanapun ada orang lemah, pasti dibully. Ren bangkit dengan semangat membara dan nularin ambisinya ke Yuni. Merasa tertekan sama majikannya, Yuni pasrah, diguncang-guncang Ren, sambil ngomel soal betapa lemesnya mereka. Ren mutusin buat latihan gila-gilaan, khusus buat Yuni, biar jadi pahlawan sejati. Tim kita nemu markas babi hutan, dan Ren nyusun rencana jitu. Ren bilang, bakal urus sisanya. Yuni cuma perlu hajar satu ajar. Kelar ngobrol, dia lompat ke punggung Xiaobai dan pamerin jurus kerennya. Waktu bos babi hutan itu nyadar, ada Ren. Si bos nyuruh anak buahnya maju. Ren dan babi Kroco itu baku hantam, nyisain bosnya buat Yuni. Takut digeprek bos babi, Yuni terpaksa nurut kemauan bosnya sendiri, meski mukanya udah lecek. Mata Ren berbinar-binar lihat hasil jarahan abis bantai babi hutan. Dia muji Yuni yang kerja keras sambil ngitung duit musuh. Masuk hari ketiga, jadwal latihan neraka mereka, kawanan ini. Gerebek markas tengkorak. Ren siul-siul santai, bawa karung penuh harta. Bareng Yuni. Dia pasang target gila buat nembus level 20. Dalam 10 hari, Ren bilang ke Yuni kalau dia punya pengalaman tarung dikit dan suruh Yuni ngitung monster yang mati tiap hari. Walau tulang rasanya mau copot, Yuni terus disemangatin Ren biar jadi hero sejati. Merasa termotivasi banget. Yuni nangguk, nurut. Malam hari keempat, Ren berdiri santai di dekat api unggun jadi supporter doang. Pas Yuni ngos-ngosan hajar semua monster sendirian, Ren malah asyik makan sambil numpang naik level. Nah, jujur aja, kalian pasti pengen nunggu kelanjutan kocak ini. Hujan turun, mereka neduh di tenda, dan Ren ngajak Yuni ngobrol serius. Sini kumpul, kita tonton aksi kocak Ren yang panik karena Yuni tiba-tiba hilang. Dia merasa bersalah, sudah ngeborong semua poin pengalaman di tim. Lalu, dia melihat Fang di luar sedang memegangi tanaman mati sambil nangis sesenggukan. Gara-gara angin di luar kelewat kencang. Ren langsung menarik Fang. Bertanya ada apa dengan Yuni. Mengikuti petunjuk Fang, dia bergegas mencari teman setimnya itu. Dan parahnya, mereka cuma menemukan pedang Yuni yang tergeletak. Ren makin ketar-ketir, karena sekarang mereka nyasar sampai ke depan lembah Gunung Roh Pendendam. Wajah Fang juga kelihatan panik parah sekarang. Tiba-tiba,
Suara misterius bikin kaget. Bertanya, apa mereka lagi mencari Yuni? Muncul tengkorak mengerikan dengan aura merah menyala. Seekor ulat mayat nongol dari situ dan memperkenalkan dirinya sendiri sambil bilang misi mencari Yuni ini bakal lumayan gila. Ren jongkok buat mendengarkan. Beneran kosong? Sama situasinya. Si ulat lalu menjelaskan kronologinya. Mendengar fakta bahwa para roh di lembah ini suka menculik manusia buat pelampiasan dendam. Nyali Ren langsung ciut. Si ulat menakut-nakuti lagi. Katanya, belum ada yang pernah selamat kembali dari lembah penuh roh. Ganas. Itu, habis ngomong begitu, ulatnya santai aja. Balik ke dalam rumah tengkoraknya. Ren hampir putus asa. Mikir Yuni beneran diculik para roh. Tapi dia berusaha memotivasi diri buat membawa Yuni pulang. Karena biar gimana pun, temannya itu pernah jadi orang sungguhan, bermodal nekat. Ren bersama Fang masuk ke pintu lembah itu. Sementara di suatu tempat, Yuni malah terikat dikelilingi nyala api biru. Dia terbangun kaget melihat rombongan monster berjubah, bawa obor biru. Yuni panik berontak karena mereka mau membakarnya hidup-hidup. Bos roh pendendam akhirnya datang ke tempat kejadian. Siap memulai sidang pengadilan yang sangat konyol. Si bos membuka buku dosanya. Yang sumpah gak masuk akal sama sekali. Mereka mau membakar Yuni, cuma gara-gara penampilannya terlalu mentereng dan sok superior dibanding yang lain. Bos aneh itu menyuruh anak buahnya membawa Yuni pergi karena sidang selesai. Pas Yuni masih sibuk meronta, Ren malah gemetaran jalan di kegelapan bareng Fang. Dia tiba-tiba mendengar suara aneh dan langsung ngumpet kilat. Sekelompok roh lewat sambil ngomel ketakutan bakal telat. Karena kepo sama niat mereka, Ren memutuskan buat mengendap-endap dan menguntit rombongan itu. Dari arah belakang, tiba-tiba dia melihat mesin raksasa yang sepertinya bikin angin menyeramkan. Tadi, para roh pekerja tampak ngasih laporan ke mandor mereka, membanggakan kalau mereka berhasil menangkap sepasang kekasih. Sang mandor bilang mau menghakimi pasangan malang itu sendiri. Pasangan ini pun diseret maju, dan dosa mereka dibacakan. Ren malah tertawa, menahan ngakak pas mengintip sidang mereka. Tahan napas sebentar. Perhatikan bagian apesnya ini. Baru aja Ren ngebatin tingkah roh ini sangat konyol dan memutuskan kabur. Dia malah keciduk sama satu roh pekerja yang asyik nongkrong santai. Kaget melihat penyusup. Roh itu langsung merapal sihir serangan. Ren panik, menyuruh dia berhenti komat-kamit. Berharap bisa damai aja bos. Tapi sayangnya, roh itu masa bodoh dan lanjut membaca mantra. Serangannya, Ren langsung emosi jiwa karena niat baiknya dicuekin mentah-mentah. Tanpa basa-basi, dia gebuk roh itu pakai pedang sampai pingsan. Padahal niatnya mau interogasi. Tapi roh lemah itu malah tumbang terlalu cepat. Sialnya, pekerja lain mulai mencari teman mereka yang hilang. Bikin Ren jantungan. Dia menyuruh Fang bantuin menyembunyikan korbannya. Punya ide gila. Ren langsung menyolong jubah roh itu dan pura-pura jadi pekerja tambahan. Teman-temannya ngomel parah dan menyeret dia balik kerja Rodi. Ren meninggalkan roh asli bersama Fang. Lalu pasrah ikut nimbrung menambang bareng yang lain. Sambil sok sibuk bekerja, Ren menggerutu dalam hati, karena tujuannya kan menyelamatkan Yuni. Dia colongan mengobrol sama salah satu penambang soal nasib pasangan tadi. Si penambang dengan semangat bergosip bilang kalau mereka bakal segera dieksekusi bareng seorang bocah. Ren kepo bertanya, di mana tahanan itu dikurung sekarang? Tapi si penambang mulai curiga karena Ren nanya kebanyakan kayak detektif. Baru juga, ngeles cuma penasaran. Ada roh lain datang ke tambang. Dia pakai toa, bertanya, apa mereka semua mati penasaran? Karena ketidakadilan hidup? Ren melongo kebingungan, sementara para roh pekerja teriak protes soal ketidakadilan. Si roh memotivasi mereka buat kerja lebih keras, biar bisa hidup lagi. Ren ngebatin, yailah, slogannya mirip iklan motivasi murah. Kelar orasi, si mandor tiba-tiba mencium bau asap rokok dari jubah curian
yang lagi dipakai Ren. Rekan pekerja lain mulai bisik-bisik. Katanya si mandor dulu tewas menderita karena kebakar. Makanya dia sensitif banget. Suasana makin tegang saat sang mandor mencari siapa yang berani meninggalkan kerjaan tadi. Ren langsung ngumpet di balik rekannya. Pas inspeksi dadakan dimulai. Dia panik mampus. Mikir penyamarannya bakal terbongkar. Kalau ketahuan, dia bukan roh. Ren diam-diam menyiapkan pedangnya. Pas si mandor memanggil dia, akting kesleo. Dia sengaja jalan pelan, buat mengulur waktu. Di luar dugaan, ada orang lain yang mengaku menyolong item sihir dari kantong pasangan tahanan itu. Sambil menangis, menyebutkan dosanya. Dia bilang gak sengaja membakar rambut tahanan. Si mandor ngamuk parah dan langsung menghukum sang roh hapas itu buat lembur tanpa dibayar. Ren lega luar biasa. Selamat gara-gara salah paham ini. Tiba-tiba, pekerja baru datang mengabarkan si mandor dipanggil ke area eksekusi utama. Karena butuh tenaga tambahan ke lokasi, si mandor menunjuk Ren buat ikut. Kesempatan emas nih, pikir Ren, buat bertemu si bos besar dan mencari Yuni. Pas dia mengekor para pekerja, dia niatnya cuma mau tutup mulut. Sialnya, rombongan roh itu malah kepo nanya gimana cara dia mati. Karena dikira anak baru, Ren dengan santai bilang, kalian pasti pernah kan mengarang cerita sedih dadakan? Nah, tonton kelakuan Ren ini, dia meminta mereka mendengarkan baik-baik. Dengan antusias, para roh menyimak dongeng karangannya tentang betapa rajinnya dia dulu bekerja. Tapi malah ditindas sama bos mesum. 20 menit mendongeng? Dia menutup ceritanya dengan mati tragis di hari promosi jabatan dan kenaikan gaji. Roh pekerja itu menangis, kejer, dan bilang penderitaannya jauh lebih ngenes daripada kematian mereka sendiri. Merasa senasib, mereka sepakat bakal ngebantu Ren kapanpun dan menganggap dia kayak saudara. Sedara, Ren lega banget bisa membodohi para roh lugu ini dengan super gampang dan berniat kabur setelah menyelamatkan Yuni. Iseng, dia bertanya, gimana proses eksekusi berjalan? Karena ngakunya baru pertama kali menonton. Beginian, pekerja itu dengan semangat 45 menceritakan, kalau iblis, pendendam, bakal menyerap para tahanan hidup-hidup. Sadar sudah kelamaan mengobrol, mereka buru-buru berangkat ke lokasi. Ren sempat menyela bertanya soal waktu, tapi mendadak ucapannya terpotong oleh gelombang kegelapan super pekat. Dia kaget setengah mati. Pas semuanya mendadak jadi gelap gulita. Wajah para pekerja berubah jadi menyeramkan pas menoleh ke belakang. Ngomong di lembah ini cuman ada siang sama malam doang. Ren sampai mikir roh-roh ini jadi gila. Pas gelap gara-gara perubahannya ngeri abis. Waktu sidang makin mepet dan rombongan roh berlari kencang buat menonton eksekusi. Meninggalkan Ren sendirian di belakang. Gak punya waktu santai lagi. Dia tancap gas ke arah sebaliknya buat mencari Yuni. Sambil berlari menaiki tangga, dia membuang jubahnya. Sadar kalau roh-roh tadi kelakuannya 100% mirip iblis. Pas sampai di puncak, dia berteriak memanggil Yuni, berharap belum terlambat. Di ruang sidang, roh-roh udah asyik komat-kamit menyanyikan ritual pembakaran. Ren berlari secepat kilat, ngebatin kalau semuanya udah tamat dan dia telat parah. 4 roh sangar menjaga pasangan itu, dan Yuni sambil menunggu acara utamanya. Mulai, roh-roh lainnya pada datang lewat api biru membawa obor gede. Pasangan bucin itu malah menangis dan saling berjanji sehidup semati kemanapun mereka pergi. Nanti, pas Yuni udah gemetaran pasrah, Ren akhirnya datang tepat waktu. Layaknya pahlawan. Roh-roh itu mengepung mau menghadang. Tapi Ren babat habis pakai pedangnya buat buka jalan. Lalu, mengambil pedang Yuni buat menusuk mereka. Pas sejoli bucin tadi malah mau ciuman, Ren akhirnya sampai ke Yuni, yang langsung menangis terharu.
Dia menebas rantai pengekang sampai hancur berkeping-keping, dan langsung berlari, bawa dia kabur, meninggalkan pasangan itu. Gitu aja, tiba-tiba, tanah bergetar hebat banget, ledakan terjadi, dan entitas misterius merayap keluar. Ren ngebatin monster terbang berlengan 4 raksasa ini. Pastilah bosnya, sang iblis pendendam. Pertarungan gila meledak. Sayangnya, kekuatan iblis ini jelas beda level. Sambil menghindari tebasan maut iblis, Ren melempar pedang ke arah Yuni. Meminta bantuan buat tempur bareng. Yuni langsung bergegas. Sini aku tanya. Kalian jantungan juga kan lihatnya? Duo ini bertempur habis-habisan, menahan serangan sang iblis. Saking gilanya dampak serangan itu, mereka sampai terpental ke udara. Tapi Ren berhasil menangkap Yuni dan nekat melemparnya. Sini kumpul, kita lihat aksi kocak ini. Yuni memutar badannya pakai momentum. Sementara Ren ikut melesat maju. Pedang mereka menyala terang benderang. Sambil teriak heboh, duo guru dan murid ini nekat menerjang barengan. Mereka kompak menyerang monster iblis itu. Jelep, dua pedang mendarat telak. Dikiranya sih bakal langsung menang gampang. Ternyata serangan mereka nggak mempan sama sekali. Keduanya malah gagal total. Lalu, si iblis langsung melirik tajam ke arah Yuni. Panik melihat muridnya diculik. Ren nekat maju tanpa mikir panjang. Bentrokan brutal pun pecah. Mengayunkan pedangnya tinggi, Ren fokus penuh dan mendaratkan. Tebasannya tepat di lengan si iblis. Berbekal tekad membara, dia sukses menyelamatkan Yuni lewat satu tebasan super berat. Ren lalu menyuruh Yuni ikut bertarung lagi. Dengan muridnya kembali di sisinya, mereka berdua akhirnya berhasil mendesak mundur monster itu. Menjelang akhir pertarungan sengit ini, tebasan maut mereka akhirnya sukses membunuh si iblis. Asyiknya, Ren dan Yuni langsung naik level setelah mengalahkan musuh gila itu. Tiba-tiba, kabut hitam pekat muncul di atas mayat iblis. Sang pemimpin roh nongol, ngomel, terus kalau mereka sudah merusak upacara suci, buat tuan mereka, Hela, Ren, dan Yuni langsung keringat dingin, dengar nama Hela disebut, ngerasa aneh, lihat kelakuan si pemimpin. Mereka cuma berdiri bengong melihat roh itu mengoceh tidak jelas. Ternyata, tujuan utama roh itu cuma demi bisa jadi anak buah kesayangan Hela. Karena ambisi halu ini, pemimpin roh memakai kekuatannya buat mengendalikan si iblis. Ren sadar, iblis ini terlalu cepat. Jadi dia terpaksa menangkis serangan pakai pedangnya. Sayangnya, tenaga iblis itu kelewat gila dan tangkisan Ren gagal total. Iblis itu sempat menjerit kesakitan kena pedang Ren, tapi ujung-ujungnya Ren dan Yuni ambruk terpental keras. Yuni panik, nanya keadaan gurunya. Wah, kondisi Ren hancur lebur. Sambil merangkak mendekati Yuni, tubuhnya perlahan hancur. Dia berpesan agar Yuni jadi pahlawan sejati. Yuni memeluk kepala gurunya sambil menangis kejer. Tiba-tiba, leher Ren patah, menyisakan tengkoraknya saja. Sementara badannya lenyap. Kaget bukan main. Yuni kabur membawa tengkorak itu. Tapi iblis tadi mencegat dan mendaratkan pukulan gempa yang menghancurkan lantai. Yuni jatuh ke lubang. Tengkoraknya terlepas. Coba tebak apa yang terjadi pas dia siuman. Yuni nyasar di depan gerbang istana aneh yang dikelilingi deretan pilar api biru. Yuni memang selamat dari kejaran si iblis. Tapi dia malah nyasar di tempat antah berantah. Cuma modal tengkorak guru dan kalung Hela. Dia harus segera kabur. Pasukan patroli istana tiba di lembah, dan si pemimpin roh bertanya ngapain mereka ke sini. Komandan nanya apa pusaka yang hilang ada di bawah tanah. Yuni mengintip kalung gurunya saat dia mengayunkan tangannya. Sang komandan langsung melapor ke Raja Iblis. Para roh auto gemetar. Ketakutan mendengar suara Raja Iblis yang ngamuk gara-gara waktu santainya diganggu. Yuni sibuk celingukan mencari jalan lain. Ternyata
Satu-satunya jalan keluar cuma lewat pintu istana raksasa itu. Demi bertahan hidup, Yuni nekat melangkah masuk. Pintu terbuka, dan ternyata itu adalah istana kekaisaran. Dia teringat pesan gurunya untuk mengalahkan rasa takut. Pas dia asyik berkeliling linglung di dalam istana, sebuah lingkaran sihir mendadak menyala. Yuni melongo, bingung melihat apa yang terjadi. Dan seekor monster terpanggil keluar. Anjing penjaga jurang milik kaisar bangkit, beralih ke aula utama istana. Dua lingkaran sihir muncul tepat di depan singgasana. Raja Iblis rupanya baru saja mendarat di istana bareng Bella. Bella memperingatkan kalau wilayah ini di bawah kendali Hela. Tapi Raja Iblis mikir Hela pasti belum menemukan istana ini sebelumnya. Sang Raja Iblis dengan santai mengabaikan peringatan Bella, pamer kalau dia itu raja, dan malah girang banget menemukan tempat baru ini. Bella lalu melapor, ada hawa aneh yang mendekat. Panik kalau itu pasukan Hela yang bakal menyerang istana. Kaget. Ingat dompetnya tipis. Gara-gara rekrutmen pegawai, dia ngebet nyari harta karun duluan sebelum Hela, apalagi Sal sempat memperingatkan soal pahlawan. Nah, sementara itu, Yuni lari ketakutan dikejar anjing penjaga raksasa. Sambil teriak minta tolong, dia ngancam anjing itu kalau dia bakal ngamuk. Habis kesabaran, Yuni akhirnya berbalik menantang si anjing gila itu. Dia mencabut pedang, sok jago mau pamer hasil latihannya. Yuni nebas anjing itu. Konyolnya, damage-nya -1 dong. Sadar, pukulannya nggak berasa sama sekali. Dia langsung mati kutu. Yuni membeku, bingung kemana perginya serangan kritikalnya. Dia panik melempar tengkorak gurunya, tapi anjing itu gampang banget menampar Yuni. Babak belur dihajar, dia mendadak ingat pelajaran. Kabur adalah strategi andalan dari gurunya. Di dalam, Raja Iblis dan Bella menyadari ada keributan di luar. Tiba-tiba, Yuni menerobos masuk ke ruangan sang raja. Dia tanpa sengaja menjatuhkan tengkorak gurunya yang menggelinding pas ke kaki Raja Iblis. Gak tahu apa-apa. Sang raja mencium aroma Hela dari Yuni. Raja Iblis panik parah. Mengira dia ketahuan nyusup. Pas Yuni melihat dua orang asing plus anjing gila. Dia nangis pasrah, mikir bakal nyusul gurunya. Si anjing penjaga ikutan kaget melihat Raja Iblis. Jauh di dalam istana, sesosok monster berarmor duduk di singgasana di hadapan pasukannya. Fang yang nyasar ke makam tanpa sengaja menabrak sepatu bot monster besar itu. Saking gugup dan takutnya, dia sampai ngompol di sepatu itu. Gara-gara kelepasan. Fang spot jantung melihat monster yang langsung mencengkramnya. Monster itu menatapnya penuh rasa penasaran. Sementara Fang meronta keras, minta dilepas. Sang monster ngaku kalau dia sudah tidur selamat 1000 tahun. Lalu menyuruh pasukan setianya bangkit. Zirah pasukan itu menyala merah. Dan semua obor langsung berkobar. Monster itu mengangkat pedangnya, menyebut mereka sebagai pasukan jurang. Dan bersumpah mau menguasai dunia. Di tengah kekacauan epik ini, nyawa Fang serasa melayang, saking takutnya. Sementara itu, Hela menyadari dia kehilangan kendali atas suatu tempat. Ya, dia sadar koneksinya putus dengan istana kaisar. Nah, perhatikan kelakuan kocak ini. Di aula utama, Raja Iblis malah ketawa nanya, apa anjing itu peliharaan Yuni? Yuni melongo melihat sang raja berdiri santai di depan anjing ganas itu. Raja Iblis memperkenalkan diri. Minta Yuni jangan cepu ke Hela soal kedatangannya. Yuni makin syok berat. Sadar, dia lagi berhadapan sama Raja Iblis. Yuni langsung memperingatkan. Sang raja pas anjing gila itu mau menggigitnya. Tapi Raja Iblis cuma menatap tajam. Bikin anjing itu kicep ketakutan. Lalu kabur dari aula. Saat Raja Iblis minta maaf karena sudah menakuti anjingnya, Yuni malah gemetar ketakutan menatapnya. Matanya tertuju pada tengkorak gurunya. Raja Iblis dengan santai memungut tengkorak itu dan menawari Yuni buat menghidupkan gurunya. Yuni langsung mendapat secercah harapan. Bella mengamati tengkorak itu.
bilang ini item langka yang keren. Wajah Yuni langsung berbinar nanya, "Apa Ren? Beneran bisa hidup lagi?" Karena gemas melihat Yuni, Bella setuju membantu membangkitkan Ren saat dia melempar tengkorak itu ke sang raja. Mereka bertiga lalu masuk ke kamar kaisar yang isinya tumpukan emas dan harta. Mata Raja Iblis langsung hijau melihat gunungan koin emas itu. Ngerasa kunjungannya ke istana ini cuan banget. Bella dan Yuni lalu menemukan sebuah peti mati. Dan Bella bilang, mereka cuma butuh tubuh baru buat wadah roh Ren. Raja Iblis sesumbar, kalau itu adalah tubuh Kaisar Jurang, bos terkuat dari era Raja Iblis generasi sebelumnya. Sambil pamer, kalau jiwa Kaisar Jurang sudah hancur lebur, dan cuma nyisa jasad fisiknya doang. Sang Raja Iblis, dengan percaya diri, memegang tengkorak Ren, walau bukan bawahan Hela. Yuni sepakat buat tutup mulut soal kedatangan mereka. Raja Iblis langsung merapal mantra kebangkitannya. Aliran sihir emas yang melingkar, menyelimuti tengkorak Ren, mengangkat tubuh Kaisar Jurang itu, melayang di udara. Mantranya selesai, dan gila Ren langsung tembus level 30 di tubuh barunya. Yuni menangis terharu, bertanya, apa gurunya sudah beneran kembali? Bangun di tubuh asing. Ren butuh waktu loading buat mengingat semuanya. Dia mendadak melompat keluar dari peti, pamer energi ototnya di tubuh baru. Raja Iblis kaget, karena ngira cuma masukin segelintir sisa jiwa yang lemah. Gak nyangka Ren bakal sekuat ini. Saat Yuni melompat memeluk Ren syok berat melihat sosok Raja Iblis berdiri tepat di depannya. Raja Iblis mengecek sistem dan menemukan nama aslinya. Berniat menjadikan Ren anak buah kelas bos super. Dia langsung berencana melatih Ren yang punya potensi monster ini. Sang Raja ngajak Ren gabung. Ren bengong abis. Tapi obrolan terputus saat mereka sadar Hela segera datang. Bakal sepecah apa kelanjutannya? Kita tunggu saja nasib Ren dengan tubuh barunya. Sini, kumpul bareng gue. Kita lihat kelanjutan kisah gila ini. Raja Iblis tiba-tiba menarik Bella dan kabur secepat kilat. Dia membuka portal dan sambil melewatinya, Raja Iblis itu memberitahu Ren tentang ujian pertamanya. Ujiannya simpel. Temukan dia di kotanya. Setelah Raja Iblis itu lenyap tanpa jejak, Ren langsung lemas karena kehilangan kesempatan ngobrol. Tiba-tiba, Hela tiba di lokasi kejadian dan langsung memeriksa tempat itu. Lubang besar yang ternyata mengarah lurus ke istana kekaisaran. Saat Hela terbang turun bersama pasukannya, Raja Iblis malah sembunyi bareng Bella di balik batu. Merasa harga dirinya terluka, Bella mulai curiga kalau tujuan kedatangan Hela mungkin sama sekali berbeda. Di sisi lain, Ren lagi asyik nikmatin tubuh barunya dan gatal pengen tes kekuatan. Sementara itu, anjing penjaga kaisar yang lagi tidur tiba-tiba mencium aroma majikannya. Anjing itu langsung melesat menghampiri majikannya. Niatnya sih mau senyum ramah, tapi Ren dan Yuni malah jantungan melihat wujud anjing penjaga itu. Yuni ketakutan, setengah mati. Anjing itu menatap Yuni, lalu mulai menggeram buas dan tiba-tiba menyerang mereka. Ren bingung banget. Kenapa anjing itu ngamuk? Padahal dia pikir cuma mau nyapa majikannya doang. Tanpa pikir panjang, Ren mengepalkan tangannya dan mendaratkan satu pukulan super telak ke anjing itu. Ternyata enak juga pakai tubuh baru ini. Apalagi skill tumpukan kekuatannya langsung naik level. Berniat balas dendam karena muridnya ditakut-takuti, Ren mengejar anjing itu tanpa ampun. Sekarang, Ren berdiri sombong di atas tubuh anjing yang udah babak belur itu. Dia bilang, satu-satunya cara biar selamat adalah nunjukin jalan keluar. Senang banget anjing itu kalah. Mereka berdua langsung naik ke punggungnya buat kabur dari sana. Tapi tiba-tiba, Ren merasakan angin kencang yang menarik perhatiannya. Terdengar teriakan kencang dari seseorang yang ngamuk karena tubuhnya hilang. Mendengar suara menggelegar itu, mereka berdua baru sadar kalau Kaisar Abyss lagi nyariin tubuh aslinya. Celaka, mereka juga dengar Kaisar menyuruh anak buahnya buat menangkap si penyusup. Yuni ketakutan banget dan langsung memeluk gurunya. Sementara Ren sendiri panik, nggak tahu harus ngapain. Tiba-tiba,
mereka melihat sebuah pintu terbuka perlahan. Ngeri. Bakal ada monster aneh. Mereka berdua cuma diam mematung. Nunggu apa yang keluar. Dan benar saja. Monster berjubah bermunculan. Ren langsung menggeplak kepala anjingnya, menyuruhnya lari secepat mungkin. Masalahnya, monster-monster itu muncul dari segala arah. Ren menyuruh anjingnya belok kanan. Tapi anjing itu malah bandel. Akhirnya Ren menjewer telinga kepala tengah anjing itu dan menyuruhnya berhenti. Sambil mengarahkan pedangnya, Ren mengancam anjing penjaga itu buat nurut kalau masih mau hidup. Sekarang perhatikan baik-baik. Ini bagian serunya. Mereka kaget melihat seekor monster mendekat. Tapi mereka dengan pintar ngumpet di balik tembok, membiarkan monster bodoh itu lewat begitu saja. Ren lalu melompat ke kepala anjing itu dan langsung menebas si monster dengan pedangnya. Setelah sukses membunuh monster itu, dia menyuruh anjingnya jalan terus. Saat mereka ngebut di lorong, tiba-tiba ada monster lain yang menghalangi jalan. Ren langsung menghabisi monster malang itu seketika. Tapi sialnya, monster lain malah muncul di belakang mereka. Sementara itu, Hela akhirnya sampai di istana Kekaisaran. Dia dengan gampang menyapu bersih monster berjubah yang menghalangi jalannya. Hela sama sekali nggak tahu apa yang dia hadapi. Dia cuma heran kenapa monster-monster ini tiba-tiba muncul. Dan jumlahnya banyak banget. Api biru menyala. Dan monster-monster itu menoleh. Kaisar Abis datang bawa pasukan penuh buat menghadang Hela. Sang kaisar langsung menuduh Hela mencuri tubuhnya. Hela baru ingat kalau kaisar ini adalah pemilik makam tersebut. Lalu kaisar menodongkan pedangnya, menuntut jawaban saat itu juga. Hela, tentu saja, emosi melihat kesombongan kaisar. Di saat yang sama, di lorong lain, kelompok Ren asyik sembunyi di semak-semak. Sementara, monster berjubah terus mencari mereka. Yuni mengintip dan ngasih tahu Ren kalau monsternya masih mondar-mandir. Saking takutnya, Ren merasa dia hampir ngompol di celana. Tapi, gengsi dong. Dia nggak boleh kelihatan lemah di depan muridnya sendiri. Ren tiba-tiba merasakan sesuatu yang bikin merinding. Yuni memanggil Ren. Bilang kalau monster-monster itu akhirnya pergi. Heran kenapa monsternya pada cabut? Ren langsung manfaatin kesempatan emas ini buat kabur. Selagi bisa, setelah bantu Yuni keluar dari semak-semak dengan lembut, dia malah nabok si anjing penjaga dan menyuruhnya jalan sendiri. Anjing itu kelihatan capek dan babak belur gara-gara sering digeplak Ren. Sementara itu, sisi lain, istana kekaisaran udah berubah jadi medan perang ganas. Saat Kaisar Abis menyerang pakai pedang, Hela mencoba menangkis pakai cambuknya. Tapi gila, kekuatan benturan itu sangat besar, sampai mementalkan Hela nabrak tembok keras. Kaisar mengejek. Nanya apa? Dia nyesal udah cari gara-gara. Menolak kalah. Hela membalas kalau dia adalah penguasa daratan ini dan ratu para undead. Hela mengangkat tangannya dan menggunakan batu permatanya yang memancarkan cahaya ungu terang. Sambil bilang, jangan pernah meremehkannya. Dia memakai skill ratunya, mata penipu. Sebuah mata ungu raksasa mendadak muncul dan seluruh pasukan kaisar langsung terkena efek sihirnya. Ngamuk melihat pasukannya dihipnotis. Sang kaisar meledakkan auranya dan melepaskan semua prajurit dari kendali Hela. Hela cuma bisa melongo melihat jurus andalannya gagal total. Sang kaisar tanpa ampun mencekik leher Hela dan membantingnya ke dinding. Hela baru sadar dengan panik kalau dari tadi dia ngelawan raja pertama, sang kaisar Abis. Hela benar-benar terkunci. Gak ada celah buat kabur sama sekali. Dan kaisar memberi pilihan, menyerah, atau dihancurkan. Nah, kalian pasti mikir nih bakal epic kan? Ren, yang lagi ngomel, karena nggak nemu jalan keluar, malah nyasar dan nyempil di tengah-tengah pertarungan bos ini. Jelas saja Ren ketakutan mampus, karena kaisar langsung menatapnya tajam. Dia mencoba kabur, sambil minta maaf, udah ganggu, tapi sial. Anjing penjaga malah menghalangi jalan, dan Ren langsung ngancam anjing itu biar minggir. Dari situ, kaisar sontak menyuruh anak buahnya menangkap Ren. Karena akhirnya, dia menemukan
tubuh aslinya. Ren cuma cenggo, sambil nunjuk diri sendiri, saat tentara mulai mengepungnya. Berkat itu, Hela akhirnya terbebas dari cengkeraman Kaisar. Hela langsung kabur terbang. Sementara Ren teriak-teriak, minta diselamatkan juga. Kaisar mengarahkan pedangnya ke Ren dan menembakkan laser api mematikan. Hela yang kasihan, akhirnya mencoba menyelamatkan mereka dengan menangkis serangan Kaisar. Sayangnya, batu permata Hela hancur berkeping-keping dan dia kena telak. Dengan Hela yang tepar di tanah, Yuni panik. Nanya ke Ren, gimana nasib mereka dikepung pasukan Kaisar begini? Salah satu prajurit mencoba menebas Ren pakai kapak besarnya. Anehnya, prajurit itu malah membeku kaku. Hela menyadari kalau prajurit itu nggak berani menyerang tubuh Kaisarnya sendiri. Prajurit lain yang bawa pedang juga mencoba maju menyerang Ren, tapi serangannya juga ikut nyangkut. Sambil keringat dingin sekebon, Ren ngelawak sambil nyingkirin senjata-senjata tajam itu, pelan-pelan, pakai jarinya. Beralasan bahaya kalau ada anak kecil di sini. Akhirnya, semua prajurit itu menjatuhkan senjata mereka. Kaisar menuntut jawaban. Gimana caranya Ren bisa mengendalikan kekuatan dari tubuh aslinya? Ren so asyik bilang kalau dia bakal cerita panjang lebar soal itu. Tapi sayangnya, sang Kaisar malah menghajar Ren pakai sihir buat mengusir jiwanya dari tubuh itu. Gak tega melihat gurunya kesakitan disiksa sihir Kaisar. Yuni langsung nekat pakai kekuatannya demi membebaskan Ren. Yuni melesat ke arah Kaisar dan mendarat. Serangan telak langsung ke lengan Kaisar. Saat lengan Kaisar itu putus, jatuh ke tanah. Dia merasakan kekuatan familiar dan curiga kalau Yuni itu pahlawan. Ren buru-buru bangkit, lalu merampas pedang Kaisar. Tanpa aba-aba, dia lari terbirit-birit dengan tubuh masih terbakar, sambil menggendong Yuni dan pedangnya. Saat mereka berhenti napas di gerbang istana bawah tanah, Yuni baru nunjuk kalau tubuh gurunya lagi kebakaran. Ren panik setengah mati, takut berubah jadi abu, dan lari muter-muter kayak orang bodoh. Dan ajaibnya, dia tiba-tiba berubah jadi iblis gagah luar biasa, wujud manusia dari Kaisar Abis. Yuni sampai melongo melihat wujud baru gurunya. Ren sendiri langsung heboh dan girang banget karena dia bukan tengkorak lagi. Dia merasakan ada kekuatan luar biasa yang bangkit dalam dirinya dan baru sadar betapa overpowerednya dia sekarang. Di luar gerbang istana bawah tanah, jiwa Fang sedang keluyuran dan malah nemuin tubuh Hela tergeletak di pinggir. Ren mengira kekuatan barunya ini gara-gara pedang sihir yang menyatu ke tubuhnya. Fang akhirnya menemukan Yuni dan Ren. Trio ini akhirnya kumpul lagi, bersuka cita. Dan Yuni keheranan kenapa wujud Fang kelihatan beda banget. Ren mendadak melihat seseorang tergeletak di pojokan dan ngecek ke sana. Begitu lihat itu Hela, Ren langsung bete ingat kalau wanita ini sempat mau kabur, ninggalin mereka waktu lagi kritis. Yuni memohon ke Ren, minta tolong selamatin Hela, karena mereka nggak tega ninggalinnya. Ren lalu mendadak ingat majalah yang ditunjukin bartender waktu itu. Sadar kalau wanita ini adalah ratu dari kerajaan Undead. Setelah menatap Hela dari dekat, Ren malah terpesona banget sama kecantikannya. Yuni curiga nanya, apa gurunya lagi mikirin yang jorok? Tapi Ren langsung ngeles, bantah semua tuduhan muridnya. Dan malah balik nanya, dari mana Yuni belajar hal kayak gitu? Tiba-tiba, Hela sadar dan menatap mereka. Tanpa babibu, Hela mengangkat tangan, membakar habis baju Ren. Ren cuma bengong gak paham. Sementara Yuni jerit histeris. Melihat baju gurunya, ludes, jadi abu. Ren ngamuk ke Hela, karena kelakuannya super kasar ke penolongnya sendiri. Sampai di sini dulu. Dan gue yakin, kalian bakal mampir lagi buat lihat kelanjutan nasib Ren. Telanjang ini. Sini kumpul. Kita bahas cerita kocak ini. Hela menyuruh Ren menjauh. Yuni cuma bisa melongo melihat masternya menggendong Ratu Undead itu seenaknya. Tiba-tiba, monster muncul dari balik pintu dan menyerang mereka. Ren kaget dengan kedatangan monster dadakan itu, lalu merasakan aura lain mendekat. Anjing penjaga muncul saat dia memanggul Hela di pundaknya. Bukannya takut, Ren malah kegirangan menunggu.
Pertarungan demi mengetes kekuatannya. Ren memanggil pedangnya, dan bajunya kembali ke bentuk semula. Anjing penjaga itu sama sekali tidak gentar melihat aura Ren. Dikepung monster tanpa jalan keluar, Ren langsung menyuruh Yuni merunduk dan melempar Hela ke udara, bersiap pamer skill. Lewat satu ayunan pedang, kobaran api langsung melahap habis semua monster yang mengepung mereka. Tanpa sisa. Setelah serangannya, pedang itu menghilang. Lalu dia menangkap Hela tepat waktu. Sambil tersenyum sombong, dia sadar kekuatan pedang itu pantas banget jadi senjata Kaisar Abyss. Anjing penjaga berkepala 3 itu langsung mencoba kabur, menyelamatkan diri. Tapi Ren tidak membiarkan anjing itu lolos. Hanya dengan jentikan jari, pedang itu menembus kepala tengah si anjing, membuat Hela dan Yuni shock berat. Ren tiba-tiba mendapat ide dan menyuruh Fang mendekat. Pakai 1 jari doang, dia menarik jiwa Fang masuk ke tubuh anjing penjaga itu. Jiwa Fang masuk lewat hidung, dan tengkorak biru menyala, menutupi luka pada kepala tengahnya. Fang girang banget, dapat tubuh baru, dielus dikit sama masternya, Fang langsung mendominasi kepala lainnya buat mengambil alih tubuh anjing itu. Yuni melongo, melihat Fang mengendus sisa tengkorak majikan lamanya. Tengkoraknya menyala, lalu Fang menghilang, gagal paham sama situasinya. Yuni dan Ren kaget melihat tengkorak dan kalungnya malah bergabung. Kocaknya, Ren kini malah mendapatkan bola, dimensi pemanggil monster tingkat legendaris. Yang malah dia kira sebagai pokeball biasa, punya item legendaris baru. Ren iseng mengetes dan melempar bola itu, buat memastikan apakah sistemnya mirip seperti pokeball sungguhan. Ternyata benar berfungsi. Dan Fang langsung muncul. Tiba-tiba, Ren sadar kalau Hela mendadak diam. Mereka semua merasakan aura super kuat. Dan Ren bilang, mereka harus cabut dari istana sekarang juga. Saat itu, perhatikan baik-baik momen ini. Karena situasinya makin gila, istana itu bangkit dari tanah, memunculkan pasukan monster yang berbaris keluar. Melihat tentara kaisar itu, Yuni menyarankan masternya menemui Raja Iblis demi mengalahkan Abyss. Emperor, bukannya takut, Ren malah mencoba negosiasi dengan Hela. Cewek itu menolak mentah-mentah dan memanggilnya cowok mesum. Ren langsung jantungan mendengar jawaban pedas itu. Kata-katanya terus terngiang di kepalanya. Tentu saja, dia tidak terima kelakuan Hela, lalu mulai mendisiplinkannya sambil menyuruhnya bicara yang sopan. Saat Ren mengklaim mereka bisa mengalahkan pasukan itu bersama-sama, Hela malah menangis karena terlalu malu. Hela pun mulai kehilangan kesabarannya dan berniat membunuh Ren. Mendengar itu, Ren langsung mengancam balik, bilang tangannya bisa saja lepas kendali dan melukainya. Tiba-tiba, panah meluncur bebas dari langit. Yuni panik dan langsung memperingatkan Ren soal panah itu. Sementara Hela malah menembakkan bola api ke arahnya. Hebatnya, Ren tetap menyelamatkan Hela dan menghindari keduanya. Panah dan sihir itu bertabrakan, menciptakan ledakan mirip kembang api. Hela dan Ren malah asyik tersipu malu saat saling bertatapan. Hela mencoba mendorong Ren agar menyingkir. Tapi kocaknya, kini dialah yang berada di atas Ren. Saat bertatapan, pandangan Hela mendadak buram, dan kepalanya pusing berat. Ren sigap menangkap Hela, lalu bertanya ada apa. Sementara itu, di dataran kematian, pasukan kaisar mulai berbaris menuju desa, membuat kekacauan parah, dan membantai habis siapa saja yang mencoba menghalangi mereka. Yuni dan Ren melihat rumah terbakar, dan warga desa tumbang. Saat Yuni bertekad mengalahkan Kaisar Abyss, Ren malah bertanya, apa definisi baik dan buruk? Ren mengungkit kalau dia juga seorang iblis, dan bertanya, apakah dia itu jahat? Yuni bilang, Ren dan iblis lain tidak jahat. Tapi, ayahnya selalu bilang, tugas pahlawan adalah mengalahkan iblis. Ren lalu melempar pertanyaan, kalau dia kelak menjadi Raja Iblis, apakah Yuni akan membunuhnya? Yuni langsung sedih dan tak bisa ngomong apa-apa selain memanggilnya Master. Hela akhirnya sadar dari pingsannya dan mendengar semua obrolan itu dari punggung Ren. Setelah jalan berkilo-kilometer tanpa hasil,
Ren memanggil Fang agar lebih cepat dan memakai lingkaran sihir melintasi dataran undead. Yuni akhirnya melihat kastil Hela dari kejauhan. Ren pun menggendong Hela sampai masuk aula kastil sambil berteriak minta tolong. Bilang Hela terluka parah. Bawahan Hela panik dan bergegas menyiapkan lingkaran sihir penyembuhan untuk ratu mereka. Salah satu bawahan itu bertanya, apa yang sebenarnya terjadi dan kenapa dia bisa babak belur begitu. Komandan pasukan Undead Hela tiba melaporkan kemunculan dadakan istana kekaisaran serta pergerakan pasukan kekaisaran yang kacau balau. Ren memotong pembicaraan. Bilang, kalau mereka sudah tahu situasinya, dia menyarankan untuk langsung fokus ke taktik serangan balasan. Komandan itu protes, mengklaim Hela benci laki-laki, lalu bertanya, kenapa Ren bisa masuk ke dalam kastil mereka. Ren membalas dengan pedenya, membual kalau Hela naksir dirinya. Hela yang mendengar bacotan Ren langsung emosi. Tanpa pikir panjang, Hela melompat keluar dari lingkaran sihir dan menyerang Ren dengan pecutnya. Kalian pasti mikir dia bakal baper kan? Salah! Hela menyuruhnya diam. Jika tak mau mati. Ren menghela napas. Menyebutnya wanita kejam. Hela akhirnya mengajak mereka pergi karena punya strategi mengalahkan si Raja Abyss. Sementara tentara lain mengikuti Hela naik. Yuni malah kecapekan karena tangganya terlalu tinggi. Padahal Ren sibuk kagum dengan tempat itu. Hela membuka pintu kamarnya yang super mewah. Mereka tiba di lantai yang punya kristal api berantai di tengahnya. Hela memakai sihirnya untuk menghubungi sisa rakyatnya dan meminta mereka meminjamkan kekuatan. Saat gelombang sihir itu menyebar dengan sangat cepat ke seluruh penjuru negeri, monster dari kota Undead dan hutan hantu langsung setuju membantu ratu. Mereka, Hela menjelaskan, keren, walau dia punya tubuh kaisar. Tapi, kekuatannya sendiri takkan cukup mengalahkan kaisar itu. Hela bilang, Ren bisa memakai kekuatan iman yang terkumpul untuk menyaingi sang kaisar. Dan Ren kegirangan mendengarnya. Tapi ada syaratnya. Dia hanya akan memberikan kekuatan itu kalau Ren mau menandatangani kontrak budak. Yuni berbisik ke Ren, lebih baik minta tolong Raja Iblis saja daripada tunduk pada Hela. Dengan pedenya Ren berdiri di depan Hela, menantangnya dan bertanya, apa dia sedang mengancamnya. Bawahan Hela melongo melihat ratu mereka balik, didisiplinkan oleh Ren. Ren terus menceramahinya, bersikeras, tak akan sudi menandatangani kontrak budak apaan pun. Dengannya, karena malas berdebat lagi, Ren berhenti, lalu pergi dengan perasaan malu. Hela cuma bisa diam kebingungan. Tapi tiba-tiba merasa tertarik pada cowok itu. Dua bawahannya langsung membantunya berdiri, dan komandan maju, menyerang Ren. Pakai pedang. Tentu saja, Ren menangkis pedang Losi dengan gampang, menyebut mereka sangat tidak tahu berterima kasih. Hela langsung menyuruh Eloi berhenti memprovokasi Ren. Tiba-tiba saja, saat Hela bilang mereka butuh Ren, dia mendadak batuk darah dan lemas. Kehabisan energi, gara-gara sihir kaisar. Hela menyuruh Ren menunjukkan kemampuannya dulu, sebelum layak menerima kekuatan undead ini. Di hari berikutnya, Ren sibuk warawiri, mengatur strategi pertahanan mereka. Capek dengan keributan ini, dia heran, kemana perginya Raja Iblis yang seharusnya datang membantu. Sementara itu, di dalam kastil Sang Raja, Iblis, Sang Raja tampak pasrah, sementara yang lain sibuk memperbaiki kristal teleportasi yang rusak. Bella bilang ini hampir selesai, tapi Raja itu malah ngomel. Bilang itu sudah alasan yang kelima kalinya. Saat Ren tegas memberi perintah, Hela malah asyik menatapnya dengan penuh kekaguman. 2 hari kemudian, pasukan kaisar tiba di wilayah Hela. Yuni, Hela dan Ren bersiap di atas kastil sementara. Kaisar Abyss bersantai di takhtanya. Pertempuran pecah. Begitu kaisar memberi aba-aba pada pasukannya. Pasukan kaisar berteriak menantang perang. Dengan suara alat musik tempur yang bergema mengerikan. Lalu, mereka menyerbu pasukan Hela. Ketiganya melihat musuh terus maju, dan perang
resmi dimulai. Diserang sekasar itu oleh pasukan kaisar. Tentara Hela mendadak gemetar, ketakutan dan syok berat, karena ngerinya perbedaan kekuatan yang ada. Untungnya, jebakan sudah dipasang dan meledak tepat saat musuh mendekati barisan depan. Hela, sang kaisar cuma bisa menonton tentaranya bertumbangan, sementara Yuni kegirangan karena jebakan mereka. Sukses besar saat garis depan musuh berkurang. Pasukan depan Hela bertahan kuat, pakai perisai dan senjata mereka. Pertahanan solid bikin pasukan Hela di atas angin. Tapi sayangnya, pasukan kaisar terus maju tanpa ragu sedikit pun. Penyihir dan monster sihir Hela langsung ikut menyerang. Losi bahkan ikut terjun demi nama ratunya. Di tengah kekacauan itu, Hela malah fokus memperhatikan Ren, menganggapnya seperti master strategi RPG. Jadi, apa yang kita pelajari di sini? Hater jadi lover. Meski membenci pria, Hela teringat omelan Ren, dan tak bisa berhenti tersipu malu menatapnya saat. Sini kumpul, kita bakal lihat pertempuran epik. Yuni nunjukin ke Ren kalau pasukan terbang musuh udah datang. Ren langsung nyuruh penyihir dan pemanah serang balik. Sementara prajurit wanita, Hela nyiapin panah raksasa mereka. Tembakan, barengan, langsung, sapu bersih, monster, terbang itu. Kaisar yang panik lihat pasukannya mulai kalah. Gak tinggal diam, dan langsung merapal mantra sakti. Efeknya, pasukan kaisar dapat buff gila-gilaan dan makin beringas. Patroli istana nyuruh pasukan darat bertahan mati-matian demi ratu. Ren beneran emosi berat. Dia ngerasa si kaisar ini main curang parah. Ren langsung nanya, butuh berapa lama lagi kristal iman itu keisi? Penuh. Tapi Hela jawab santai, kalau butuh waktu, karena tanah mayat hidup itu luas banget. Di tengah kekacauan, Ren akhirnya mutusin ikut terjun bareng Yuni. Mereka berdua muncul di tengah medan perang. Pamerin serangan tebasan yang sinkron abis. Ren sampai muji Yuni yang cepat belajar karena niruin serangannya. Tiba-tiba ada monster misterius raksasa muncul nyemburin asap hijau beracun. Aura Yuni sama Ren sukses ngelindungin mereka, tapi prajurit Hela malah meleleh. Monster itu meletin lidahnya, bikin kerusakan luar biasa di mana-mana. Ren makin kesal. Curiga Kaisar Abyss masih nyimpen banyak kartu as. Losi langsung maju serang monster itu, sambil naik kuda kesayangannya. Dia lompat, lalu ngabisin monsternya pakai satu tebasan pedang. Epic! Losi bilang dia bisa urus sisanya. Jadi, mereka berdua mending simpan tenaga buat lawan bos aslinya. Yuni sama Ren cuma bisa kagum lihat. Komandan kece itu habis diselamatin. Losi nitipin harapannya ke Ren sama Yuni buat ngalahin Kaisar Abyss. Sambil narik pedangnya, dia lari lagi ke medan perang buat bukain jalan. Nah, prajurit musuh tiba-tiba lihat percikan biru. Itu tebasan petir dari pedang Losi yang bantai semua musuh di jalurnya. Dia beneran pamer kekuatan aslinya, disusul ledakan super besar. Nah, perhatikan baik-baik bagian ini. Ada bayangan musuh mendadak muncul di belakangnya. Ren buru-buru lari buat nolong, tapi telat banget. Itu ternyata Kaisar Abyss. Ren cuma ngerasa putus asa lihat Losi dihajar sama Kaisar dari belakang. Ngamuk, anak buahnya dibikin sekarat. Hela langsung maju, pakai cambuk buat nyerang si Kaisar. Sayangnya, Kaisar gampang banget nangkap cambuk Hela dan sadar kalau dia lagi pakai kekuatan iman. Hela milih nyerap kekuatan itu, lalu nyuruh Ren bawa Losi ke tempat aman. Ngebet pengen menang. Hela maju tanpa ragu dan maksa Ren minggir aja. Akhirnya, Hela dan Kaisar Abyss adu mekanik 1 lawan 1. Tapi emang Kaisar ini kelewat overpowered. Hela masih aja terdesak, biarpun udah pakai kekuatan iman. Bahkan cakar Kaisar nyaris kena mukanya. Untungnya, Ren nyela duel itu dengan nebas bahu Kaisar sambil ngomel kalau dia bukan anak buahnya Hela. Pas Kaisar mundur, Ren ngingetin Hela kalau harusnya dia yang pantas pakai kekuatan iman itu, soalnya cuman dia yang selevel sama si Kaisar. Hela malah nabok Ren
Gegara nggak sengaja kesentuh, tapi Ren dorong dia biar aman. Pas mereka malah ribut. Di tengah perang, si Kaisar manfaatin momen buat maju nyerang. Kaisar ini kumpulin tenaga ke tinjunya dan langsung hajar Ren karena udah nyuri tubuhnya. Gara-gara benturan super keras itu Ren langsung dan berguling di tanah. Yuni sama Lucy sampai kaget lihat damage nggak ngotak yang diterima Ren dari Kaisar. Hela meledak marah. Lihat kelakuan Kaisar itu. Dia nyoba nendang Kaisar pakai seluruh tenaga yang ada. Sialnya, Kaisar malah gampang banget nangkap kaki Hela. Si Kaisar nawarin Hela mau jadi selirnya atau mati konyol ngelawan dia. Hela diam aja. Dan Kaisar makin meremas kaki Hela, bikin kesakitan parah. Tiba-tiba, boom! Ren muncul di belakang Kaisar. Ren nusuk dada Kaisar pakai pedangnya. Terus bebasin Hela. Pasukan Hela langsung maju. Percaya diri buat menangin pertempuran. Tapi mereka terlalu meremehkan kekuatan Kaisar Abyss. Kaisar itu narik pedang yang nancep dan ngarahin ke langit. Dia ngerapal mantra gila buat ngebangkitin pasukan. Matinya Hela shock berat dan ngaku nggak bisa pakai mantra kayak gitu ke seluruh pasukannya. Nggak ada pilihan lain. Hela dorong Ren dan mereka berdua jatuh ke dimensi antah berantah. Pas mendarat, Hela jelasin ke Ren cara transfer kekuatan iman. Dia juga ngingetin kalau mereka nggak bisa lama-lama di ruang ajaibnya. Dan cuma iblis kerajaan yang bisa pakai kekuatan iman itu. Kalian pasti senyum-senyum sendiri kan? Karena waktunya mepet, Hela cuma bisa kasih kekuatan itu kalau Ren sudi jadi prianya. Di luar sana, Yuni ngerasa kiamat tanpa masternya. Nah, di dimensi sihir Hela, mata mereka bertatapan, dan dua-duanya ngeblus parah. Mereka pelukan, dan Hela ngerasa nyaman banget dipeluk Ren. Pas Hela transfer kekuatannya, Ren tiba-tiba lihat masa lalunya Hela. Dulu Hela nyaris nikah sama cowok bernama Sar. Tapi acara sakral mereka hancur gara-gara pemberontakan dadakan. Ajudan mereka ngasih peringatan bahaya dan nyuruh kabur lewat jalan rahasia. Hela buru-buru narik cowoknya. Dan mereka lari terbirit-birit pas tempatnya kebakaran hebat. Waktu Hela ngajak cowoknya buat ngumpet bareng, si Sar malah tega ngehianatin dia. Masih nggak nyangka kenapa tunangannya nusuk dari belakang. Hela jatuh dan lihat Sar malah gabung sama pemberontak. Kenangan pahit Hela ini bikin hati Ren nyesek banget. Sementara itu, Yuni panik nanya Lucy apa yang harus dilakuin karena Hela sama Ren ngilang mendadak. Lucy percaya sama mereka dan nyuruh Yuni ngulur waktu. Sayangnya, pasukan Kaisar makin membludak. Bikin kubu Hela makin kritis. Lucy langsung nyuruh sisa pasukannya mundur ke kastil. Semuanya buru-buru masuk, terus kunci pintu rapat-rapat. Perisai sihir langsung aktif buat ngelindungin kastil dari serbuan pasukan Kaisar. Gara-gara pasukan musuh nyangkut di luar, Kaisar ngangkat pedangnya, lalu tebas perisai kastil itu sekuat tenaga. Pasukan Hela cuma bisa ngumpet di dalam. Sementara Lucy berdoa, master kesayangannya, cepat pulang, balik ke dimensi sihir. Ren udah nggak tahan sama kelakuan Hela yang nempel banget kayak perangko. Padahal Hela maksa kalau jadi prianya itu satu-satunya cara dapat kekuatan iman. Tiba-tiba perisai kastil jebol dan pasukan Kaisar langsung nerobos masuk. Lucy udah pasang kuda-kuda tempur, tapi kok di luar mendadak hening. Boom! Ren muncul gendong Hela dan nyuruh pasukannya si Kaisar buat berlutut. Pasukan Kaisar beneran sujud semua. Dan Ren bilang ke Kaisar, dia bakal balik. Waktu Kaisar habis natap Ren, sistem Kaisar langsung error. Penuh layar peringatan, tanda bahaya. Tingkat Dewa, Yuni sama Lucy lega banget lihat Ren dan Hela selamat. Ren serahin Hela ke prajurit wanita buat dijagain. Belum juga napas, Kaisar malah nembakin laser merah super gede ke arah kastil sampai bolong. Kaisar ngincar lantai tempat Ren berdiri. Fiksi, kalian samaku wajib banget nungguin kelanjutannya.